Padang Belantara Utara, Qingzhou. Chen Qingyuan, yang baru saja kembali dan hendak mengasingkan diri, terkejut ketika mendengar berita dari reruntuhan Luoshen, penghakiman Dao Agung, kesempatan untuk membuktikan Dao. Dia berpikir bahwa kesempatan untuk membuktikan kebenarannya terhalang di lautan ilusi, dan sulit bagi yang kuat untuk memperjuangkannya. Tanpa diduga, situasi berubah begitu cepat. Dalam beberapa tahun, kesempatan itu meninggalkan laut ilusi, memicu fenomena keberuntungan irama ungu Dao Agung. Tak butuh waktu lama bagi berita itu untuk menyebar ke seluruh surga dan seluruh alam. Jue berkata dalam hatinya, sumber perubahan situasi ini mungkin ada hubungannya dengan Situ Lin yang pergi ke laut ilusi. Lagi pula, Situ Lin mengatakan dia ingin pergi ke laut ilusi untuk mengamati situasi, dan ini terjadi hanya dalam beberapa tahun. Ditambah dengan latar belakang Situ Lin, sulit untuk tidak berspekulasi ke arah ini. Waktumu tidak banyak lagi, jadi berusahalah untuk pulih. Kata Nangong dengan sungguh-sungguh, kalau kamu tertinggal, keberuntunganmu akan direnggut orang lain. Kalau kamu ingin menyapu bersih semuanya di saat-saat terakhir, tekanannya akan sangat besar. Tidak apa-apa, selama dasar-dasar Chen Qingyuan dipulihkan, dia tidak takut menjadi pahlawan. Kau mundur saja, aku pergi. Saudara Nangong mengirim Chen Qingyuan ke Qingzhou. Tugasnya telah selesai, dan sudah waktunya baginya untuk melakukan tugasnya sendiri. Terima kasih. Chen Qingyuan menatap Nangongge, tersenyum dan berbisik. Tidak perlu ada jarak di antara kita. Setelah saling tersenyum, Nangongge berbalik dan meninggalkan Qingzhou. Hari itu, Chen Qingyuan menyapa Lin Changsheng dan mengumumkan bahwa dia akan mengasingkan diri dan tidak akan menemui siapapun. Di tempat pengasingannya, Lin Changsheng bekerja sama dengan sekelompok tetua tamu untuk menetapkan berbagai batasan guna memastikan keselamatan Chen Qingyuan dan mencegahnya diganggu oleh dunia luar. Ruang rahasia yang tertutup itu dipenuhi kabut spiritual tebal. Chen Qingyuan duduk di tengah formasi pengumpulan roh, dikelilingi tumpukan batu roh berkualitas tinggi. Sekilas pandang menunjukkan setidaknya ada 5 juta batu roh. Dia mengeluarkan sebuah cincin Sumeru yang terbuat dari bahan berkualitas bagus dan 4 harta langka. Kumpulkan rumput layu gelap, sumsum roh darah ungu, air tayin, dan kayu layu 9 kesengsaraan. 4 harta karun melayang di depan Chen Qingyuan, memancarkan cahaya terang yang menghiasi ruangan, menyilaukan seperti cahaya bintang, menarik perhatian. Irama Tao mengalir seperti tetesan air, berputar di sekitar Chen Qingyuan. Dengan perlahan menutup matanya, ia melihat bayangan aneh mata jahat samsara terbentang di bawahnya. Bahkan tanpa melihat lebih dekat, ia bisa melihat retakan dalam bayangan itu, seperti pecahan kaca yang dihantam batu. Retakannya jelas, padat, dan tak terhitung jumlahnya. Mengikuti langkah-langkah yang telah diantisipasinya berkali-kali, ia mulai menyempurnakan harta langka ini satu demi satu. Saya tidak tahu berapa lama retret ini akan berlangsung. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada kecelakaan di sepanjang perjalanan. Reruntuhan Luoshen, tempat yang tidak diketahui banyak orang. Nangongge mengirim Chen Qingyuan kembali ke Qingzhou, dan tidak pergi ke Villa Langya, tetapi langsung pergi ke reruntuhan Luoshen. Pertama, dia ingin melihat situasi kesempatan untuk membuktikan kebenarannya. Kedua, dia ingin mencari keberadaan Situ Lin dan mencari tahu apa yang terjadi yang menyebabkan situasi ini. Begitu Anda turun ke reruntuhan ilahi, Anda dapat merasakan banyak aura yang kuat. Setelah mendengar berita itu, para pria kuat dari seluruh dunia bergegas datang, takut tertinggal dan kehilangan kesempatan besar itu. Berita yang telah tersebar ke semua pihak memang benar. Menjangkau dan menyentuh sajak dao tertinggi yang melayang di seluruh alam semesta, Nangongge memastikan bahwa ini benar dan bergumam pada dirinya sendiri. Ketika sebuah kesempatan tiba di dunia ini, bagaimana ia akan terwujud pada akhirnya? Saat ini, kita hanya tahu bahwa kesempatan untuk mencapai pencerahan terintegrasi ke dalam alam semesta Luo Shengsu, tetapi cara mendapatkannya secara spesifik masih belum diketahui. Ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dan seharusnya berbeda dari masa lalu. Nangongge berjalan maju sambil memikirkan pertanyaan ini. Setengah bulan kemudian, dia menggunakan metode rahasia khusus dari kitab surgawi untuk menghubungi Situ Lin. Keduanya membuat janji untuk bertemu. Pegunungan hijau dan air jernih membuat pemandangan menjadi indah. Di paviliun kuno di tepi danau, kami duduk dan minum anggur. Kamu keluar sendirian kali ini, yang berarti situasi Chen Qingyuan sudah ditangani. Situ Lin mengenakan jubah Tao abu-abu muda dengan pola-pola misterius. Energi internalnya agak tidak stabil dan luka-lukanya belum sembuh. Ia masih perlu memulihkan diri secara perlahan. Kanan, Nangongge mengenakan jubah brokat merah, rambut panjangnya diikat menjadi mahkota, dan tampak sangat lembut dan halus. Baru beberapa tahun sejak terakhir kali kita berpisah, dan aneh sekali kau menemukan kayu jiwa 9 kesengsaraan secepat ini. Karena cederanya, Situ Lin terlalu malas untuk membuat perhitungan.
Lagi pula, ketika orang itu berada tepat di depannya, ia tidak perlu repot memikirkannya dan bisa langsung bertanya. Agak absurd. Mengenang pengalamannya di Menara Tiansu, Nangongge merasa seperti sedang bermimpi, dan dipenuhi haru. Chen Qingyuan memiliki keberuntungan yang luar biasa. Saya menghabiskan beberapa waktu menghitung perkiraan lokasi, dan dia tahu persis di mana kayu jiwa 9 kesengsaraan berada. Dia pergi ke jembatan ilahi, memasuki Menara Tiansu, dan memperoleh harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Benar, Situ Lin setuju dengan pandangan ini, lalu bertanya, Menara Tiansu milik Kaisar Taiwei. Benar, Nangongge mengangguk. Setahu saya, Menara Tiansu adalah artefak yang menyimpan jejak waktu. Sulit bagi senjata kekaisaran manapun dari generasi sebelumnya untuk menandinginya. Situ Lin pernah memiliki pemahaman mendalam tentang kisah Kaisar Taiwei dan telah melakukan beberapa penelitian tentang Menara Tiansu. Benda suci seperti itu layak untuk saudara Chen Qingyuan. Pada saat ini, Nangongge masih sedikit terkejut. Dia adalah dewa perang kuno, sangat berbakat, jadi tidak mengherankan jika dia memiliki hubungan dekat dengan Menara Tiansu. Situ Lin tidak terkejut. Memang benar bahwa Situ Lin belum melihat harta karun yang tersimpan di berbagai dunia kecil di Menara Tiansu, dan dia tidak memiliki pengaruh langsung seperti itu. Kalau tidak, dia pasti tidak akan begitu tenang. Saat ini dia sedang memulihkan diri dari cederanya, dan saya tidak tahu kapan dia bisa kembali ke dunia. Kata-kata Nangongge terhenti, raut wajahnya berubah serius. Kita tidak usah bicarakan dia lagi. Kita bicarakan kesempatan untuk mencapai pencerahan. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Hari itu aku pergi ke Laut Ilusi. Mereka semua adalah keluarga, jadi Situ Lin tak perlu menyembunyikan apapun. Perlahan ia menceritakan perjalanan yang ditempuhnya beberapa tahun lalu, masih diliputi rasa takut. Setelah mendengarkan ini, mata Nangongge berkedip beberapa kali, dan dia merenung, suku macam apa yang tinggal di Laut Ilusi. Aku tidak tahu. Situ Lin tidak bisa menjawab pertanyaan ini untuk saat ini dan mengerutkan kening dengan serius. Dari perspektif ini, leluhur pasti telah menyentuh semacam batasan di Laut Ilusi, yang merusak keseimbangan tertentu dan memunculkan mata Dao Agung. Nangongge menyimpulkan, sesuai dugaanku, Situ Lin setuju dengan spekulasi ini. Kesempatan untuk mencapai pencerahan telah kembali ke dunia, tak lagi terikat oleh kekuatan eksternal. Alis Nangongge berkedut khawatir saat ia berbicara. Jadi, leluhur itu pasti telah berseteru dengan ras Laut Ilusi. Kita harus lebih berhati-hati di masa depan. Tidak masalah, kata Situ Lin tenang, tidak terlalu khawatir. Aku bertahan sampai hari ini, dan aku tidak tahu berapa banyak bahaya yang telah kuhadapi. Seseram apapun suku-suku tak dikenal yang bersembunyi di Lautan Ilusi, mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Asalkan leluhurnya yakin. Alis Nangongge sedikit mengendur. Apa pendapatmu tentang kesempatan untuk mencapai pencerahan di dunia ini? Sambil berbicara, Situ Lin melambaikan tangannya dengan ringan, dan sebuah papan catur muncul di atas meja, bersiap untuk bermain catur dengan Nangongge. Di masa lalu, peluang untuk evolusi muncul, membentuk dunia kecilnya sendiri. Siapapun yang bercita-cita mencapai puncak bisa masuk. Nangongge menatap papan catur di atas meja, tak terkejut, dan bahkan agak mengantisipasi bermain catur dengan Grandmaster. Dengan menyapu bersih dunia evolusi dan menekan para pahlawan di segala penjuru, kau bisa memanfaatkan peluang itu, menyatu dengan dirimu sendiri, dan mencapai pantai seberang. Aku tidak terlalu berpengetahuan, jadi aku tidak bisa meramalkan perkembangan selanjutnya. Benar sekali, kata Situ Lin, dulu memang begitu, tapi mungkin akan berubah di kehidupan ini. Dari sudut pandang leluhur, perubahan apa yang akan terjadi pada jalan menuju pencerahan? Nangongge jarang mengungkapkan pikirannya kecuali benar-benar yakin. Ia suka menyimpannya sendiri dan merenungkannya secara diam-diam. Aku tidak tahu. Situ Lin dan Nangongge saling berpandangan dan perlahan menggelengkan kepala. Mereka berdua pasti mampu menangkap sesuatu yang tidak bisa dideteksi oleh orang biasa, tetapi sulit untuk memastikannya, jadi wajar saja jika tidak perlu dikatakan. Mereka tersenyum satu sama lain, saling memahami secara diam-diam. Dalam keheningan, minum anggur dan bermain catur. Melalui papan catur, mereka saling beradu kekuatan spiritual dan metode deduksi. Selain itu, Situ Lin berencana menguji pemahaman Nangongge terhadap kitab suci, guna melihat sejauh mana pemahamannya dan apakah ia telah menyadari sesuatu tentang dirinya sendiri. Meskipun Nangongge adalah generasi muda dan ada kesenjangan generasi yang besar di antara keduanya, Situ Lin tidak menganggapnya sebagai seorang pemuda, tetapi sebagai seseorang yang dapat hidup berdampingan dengannya. Baik sebagai guru maupun sebagai teman, sesama pelancong. Guru, tolong, ada hampir puluhan bidak catur di papan catur. Sang guru menempatkan bidak-bidaknya dengan tenang, dan penuh hormat. Kamu sedikit lebih kuat dari yang aku duga. Situ Lin mendongak menatap Nangongge yang begitu dekat dengannya, dengan tatapan terkejut sekaligus lega. Sudut mulutnya sedikit terangkat saat ia tersenyum.
Dalam keadaan tak sadarkan diri, si Tulin melihat dirinya di masa mudanya, penuh semangat dan ambisi, tengah merencanakan masa depan. Bahkan ketika mereka seusia, si Tulin merasa dirinya tidak sebanding dengan Nangongge, dan berpikir dalam hati, bakat anak ini jauh lebih unggul dariku. Karena kesempatan pencerahan yang tiba-tiba, reruntuhan Luoshen tiba-tiba menjadi pusat perhatian dunia. Klan kuno yang abadi, para pahlawan kuno, para pahlawan dari seluruh kerajaan, dan seterusnya, semuanya bergegas datang. Tekanan pada dinasti Zilian meningkat dari hari ke hari, dan perlu mengirim personel ke berbagai tempat untuk menjaga dan mencegah kerusuhan, menjaga keseimbangan dan ketertiban alam semesta ini, dan berharap tidak akan rusak. Mengikuti ajaran leluhur, para biksu tidak boleh mengganggu tempat tinggal manusia. Namun, dengan masuknya begitu banyak makhluk kuat, aturan tersebut sulit ditegakkan, dan selalu ada tempat-tempat yang terabaikan. Sehat, para pejabat tinggi dinasti Zilian patah hati dan sering menghela napas. Untuk mewujudkan kemakmuran, seseorang harus melalui badai yang panjang dan berdarah. Yang kuat berkumpul bersama seperti awan. Sekalipun dinasti Zilian tidak ingin terlibat, ia harus menghadapinya karena berada dalam situasi ini. Orang-orang kuat dari klan kuno sering datang berkunjung, tampak sopan tetapi sebenarnya ingin mengetahui rincian dan kekuatan dinasti Zilian. Jika dinasti Zilian tidak memiliki fondasi yang cukup kuat, maka di mata banyak orang berkuasa, ia akan dianggap sebagai sepotong daging besar yang gemuk, dan siapapun akan mengambil kesempatan untuk menggigitnya sedikit. Mengetahui hal ini, pemimpin klan memanggil beberapa leluhur tertuanya yang telah mengasingkan diri, dan membawa beberapa senjata kuasi kaisar yang masih utuh, ia menuju ke tempat berkumpulnya banyak individu kuat. Dengan aura yang mendominasi, ia berteriak, karena kalian telah datang ke wilayah dinasti Zilianku, mohon patuhi aturan dinasti. Jika kalian memprovokasiku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Dinasti Zilian begitu kuat sehingga mengintimidasi para pahlawan dari semua sisi, dan mereka semua mengatakan bahwa mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Bahkan klan abadi kuno pun bekerja sama secara mengejutkan dan tidak mengambil tindakan ekstrim apapun. Mungkin dia ragu akan kekuatan sejati dinasti Zilian dan bersikap waspada, tidak ingin mudah tersinggung. Lebih sedikit masalah lebih baik daripada lebih banyak masalah. Kesempatan untuk mencapai pencerahan telah terbuka bagi dunia, jadi mengapa repot-repot menimbulkan masalah di saat kritis ini? Seperti kata pepatah, naga yang kuat tak mampu menjinakkan ular lokal. Di permukaan, kita harus mengakui dan mengakuinya. Jika memang ada konflik kepentingan, sulit untuk mengatakannya. Terima kasih atas pengertian Anda. Pemimpin klan sebenarnya tidak ingin memulai perang. Jika perang benar-benar terjadi, dinastinya sendiri pasti yang paling menderita. Namun, jika kita tidak menunjukkan taring kita dan memperlihatkan tingkat pencegahan tertentu dalam menghadapi masuknya orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat, kita pasti akan ditekan langkah demi langkah dan situasinya akan sangat pasif. Setidaknya banyak tokoh berpengaruh yang menunjukkan niat baik di permukaan, dan dinasti Zilian berhasil menyelamatkan muka. Apa yang akan terjadi dalam beberapa hari? Kita lihat saja nanti. Datang dan pergi terburu-buru. Pemimpin klan dan yang lainnya kembali ke kota kekaisaran dan memperkuat pertahanan area sumber daya penting untuk mencegah pencuri mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Terutama berbagai pintu masuk ke kota kekaisaran, di mana para tetua klan dikirim untuk menjaga dan memantaunya dengan ketat. Saat ini, reruntuhan Luoshen dipenuhi orang-orang dari semua ras. Orang-orang biasa lebih sengsara. Beberapa praktisi saling berebut ramuan obat berharga, menyebabkan penderitaan bagi manusia di sekitarnya, dengan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah itu adalah kiamat. Beberapa daerah terpencil sulit untuk diurus oleh dinasti Zilian, dan sulit untuk menangkap pembunuhnya. Hal serupa sering terjadi. Bagaimana mungkin seorang kultivator rantai yang tinggi dan perkasa peduli terhadap kehidupan dan kematian semut di dunia? Beberapa biksu melakukan banyak hal kotor dan menemukan kesempatan untuk menyalahkan biksu jahat, sambil berpura-pura baik. Mereka yang mengetahui hal itu membenci mereka dan menganggapnya menjijikan. Kecuali segelintir ahli tingkat atas, para kultivator lain di reruntuhan Luoshen jauh lebih lemah daripada para ahli dari seluruh alam yang berkumpul di sini kali ini. Bahkan jika mereka melihat pembunuhan dan intimidasi, mereka hanya bisa diam-diam merasa marah dan tak berdaya. Kesempatan untuk membuktikan kebenaran masih terintegrasi dengan hukum langit dan bumi, dan masih terus berkembang. Semua yang kuat sedang menunggu, berharap mereka dapat menyapu dunia dan menjadi pemimpin era baru. Beberapa bulan kemudian, orang-orang dari Sekte Buddha datang. Setelah mendengar tentang peristiwa di Luoshengsu, umat Buddha modern dapat menduga bahwa banyak hal buruk akan terjadi di wilayah ini tanpa harus menanyakannya. Setelah tiba, dia melihat kondisi menyedihkan dari banyak sekali kehidupan, dan jejak kemarahan muncul di antara alisnya. Menghadapi bintang kehidupan yang berlubang-lubang, murid Buddha itu duduk bersila di langit berbintang, melantunkan mantra kelahiran kembali dengan suara rendah.
Setelah selesai, berjalanlah di daerah terpencil reruntuhan Luoshen. Setiap kali mereka melihat seorang kultivator dengan sembrono menginjak-injak dunia fana, para murid Buddha akan segera bertindak dan mengirim si pembuat onar ke surga barat. Mereka akan bertindak kejam dan tak kenal ampun. Di galaksi Luoshengsu yang makmur, orang-orang kuat dari semua pihak akan selalu memberikan sedikit muka kepada dinasti Zilian dan melakukan segala sesuatunya sesuai dengan aturan yang berlaku saat itu. Dimanapun murid-murid Buddha lewat, di sana ada daerah yang energi spiritualnya buruk, tujuannya adalah untuk melenyapkan semua orang menjijikkan dan jahat ini. Membunuh satu orang dapat menyelamatkan banyak orang. Aku berharap tanganku berlumuran darah dan jatuh ke neraka Avici setelah kematianku. Setiap kali seorang penganut agama Buddha membunuh seseorang, ia akan meninggalkan jejak Buddha, yang memberitahu dunia siapa pelakunya. Jika ada kerabat atau sekte yang ingin membalas dendam, para pengikut Buddha pasti akan menunggu. Tentu saja, kecuali pemimpin suatu sekte itu gila, tidak akan ada seorang pun yang berani memusuhi pengikut Buddha, dan sudah terlambat baginya untuk menjauhkan diri dari sekte tersebut. Akibat perilaku penganut agama Buddha tersebut, banyak praktisi yang mempunyai pikiran jahat tidak berani untuk melakukannya dan bertindak dengan hati-hati, takut kalau-kalau bernasib sial dan bertemu dengan penganut agama Buddha di suatu sudut. Tidak peduli siapa Anda, selama Anda jatuh ke tangan Buddha, kejeniusan klan kuno abadi harus pergi menemui Buddha, dan pejabat tinggi klan kuno tampaknya tidak menyadarinya dan tetap diam. Murid Buddha itu sebenarnya tidak terlalu menakutkan, ia hanyalah seorang pemula di alam jembatan ilahi. Sekte Buddha di belakangnya harus ditanggapi dengan serius. Selain itu, dikatakan bahwa Fozi memiliki hubungan yang sangat baik dengan Chen Qingyuan, dan putri-putri yang lahir dari pelanggaran sila semuanya adalah putri angkat Chen Qingyuan. Karena berbagai faktor, klan kuno abadi tidak ingin mengundang masalah. Berkat campur tangan para pengikut Buddha, situasi di Luoshengsu telah membaik secara signifikan. Meskipun alam semesta sangat luas dan umat Buddha tidak dapat mengendalikan terlalu banyak hal, reputasi besar mereka masih dapat membuat banyak orang takut. Dengan cara ini, perilaku para biksu yang tak terhitung jumlahnya sangat terkendali. Para pejabat tinggi dinasti Zilian terkejut ketika mengetahui hal ini. Reputasi sang Buddha sangat mengerikan. Dibandingkan dengan itu, bahkan dinasti Zilian kita tidak memiliki kekuatan pencegah yang sekuat itu. Yang mereka takutkan bukanlah murid-murid Buddha, melainkan latar belakang dan koneksi mereka. Sekte Buddha saat ini memiliki fondasi yang kuat dan merupakan sekutu Sekte Qing. Jika kita menyentuh para pengikut Buddha, kita bisa membayangkan konsekuensinya. Semua orang berkumpul di aula pertemuan, berbicara sekaligus. Timur, makam kaisar. Beberapa orang ingin pergi ke reruntuhan Luoshen, sementara yang lain tetap tinggal di dekat makam kaisar dan menolak untuk pergi, karena takut bahwa begitu mereka pergi, sesuatu mungkin terjadi pada makam kaisar, dan mereka akan kehilangan kesempatan besar tersebut. Saya tidak tahu kapan kesempatan itu akan muncul. Banyak biksu ingin pergi dan merasa cemas dan kesal. Tunggu beberapa hari lagi. Jika masih ada kemajuan, kita akan langsung menuju reruntuhan Luoshen. Setelah banyak pertimbangan, banyak pemimpin sekte membuat keputusan. Masih tidak bisa didekati. Beberapa orang kuat mencoba memasuki makam kaisar lagi, tetapi hasilnya sama saja. Mereka mundur menjauh, ketakutan. Suatu hari, beberapa awan lebar muncul di dekat makam kaisar. Orang-orang kuat yang hadir segera menjadi waspada dan menggunakan berbagai cara untuk mengamati apakah ada sesuatu yang tidak biasa. Sayangnya, tidak peduli siapapun orangnya, tidak seorang pun dapat melihat apa yang aneh dari awan tersebut. Kekuatan Xia Yun tidak mungkin muncul di sini secara kebetulan. Ini adalah area makam kaisar. Apapun yang terjadi pasti ada alasannya, dan bukan kebetulan. Hanya saja orang-orang terlalu picik untuk melihatnya. Sosok berpakaian putih berjalan keluar dari gumpalan awan berwarna merah muda. Anehnya, tak seorang pun dapat melihat sosok tersebut, seakan-akan sosok tersebut tidak ada di dunia ini, bagaikan dunia fana yang dipisahkan oleh yin dan yang, tubuh fana pun tak dapat melihatnya. Pria berbaju putih itu berjalan perlahan menuju makam kaisar. Sosoknya samar dan wajahnya tak terlihat. Hukum yang bergejolak di sekitar makam kaisar tidak berpengaruh pada pria berpakaian putih, yang berjalan santai di taman seolah berjalan di tanah datar. Banyak sekali orang berkuasa yang tidak menyadari sama sekali situasi ini. Panggilan. Tak lama kemudian, lelaki berpakaian putih itu memasuki makam sang kaisar, dan tiba-tiba angin kencang bertiup, menerbangkan awan-awan yang menggantung tinggi di langit. Setelah setengah bulan, hukum-hukum mengerikan yang beredar di sekitar makam kaisar secara bertahap menunjukkan tanda-tanda melemah. Para penguasa dari segala penjuru menyadari hal ini dan begitu terkejut hingga tak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Mereka berkata dengan penuh semangat, waktunya telah tiba. Para pahlawan menjadi girang, menatap tajam ke arah pintu masuk makam kaisar, tangan mereka terkepal, tak mampu tenang. Akhirnya aku menunggunya. Bertahun-tahun yang kuhabiskan di sini tidak sia-sia.
Sosok berbaju putih itu mengabaikan aturan dan larangan makam kaisar. Jelaslah bahwa ia pastilah perwujudan dari seutas kekuatan magis Kaisar Taiwei. Pasti ada alasan baginya untuk datang ke makam kaisar kali ini. Bangunkan para leluhur segera, pergi. Apakah ruang makam utama akan dibuka? Jika seseorang memperoleh garis keturunan Tao yang diwarisi dari Kaisar Agung Taiwei, ia pasti akan mencapai puncak kesuksesan dalam hidup ini dan menikmati kejayaan tertinggi. Beberapa pria tidak dapat menahan diri untuk tidak berfantasi, melamun tentang menguasai dunia, wajah mereka dipenuhi dengan antisipasi. Wu Junyan dan rekan-rekannya, yang sedang minum teh dan berdiskusi filsafat di bintang terdekat, segera berangkat setelah mendengar berita itu. Wu Junyan, Huang Xingyan, dan Lao Hei berjalan berdampingan, melintasi langit, dan hanya dalam sekejap dupa, mereka tiba di area di mana makam kaisar berada. Setelah mengamati dengan saksama, ia mendapati bahwa hukum-hukum kacau yang merasuki dunia ini mulai menghilang. Suasana hatinya agak gelisah, dan ia penasaran tentang perubahan apa yang akan terjadi pada makam kaisar. Hanya dalam beberapa hari, sebagian besar kekuatan hukum di sekitar makam kaisar menghilang. Pada waktu yang hampir bersamaan, seorang lelaki tua dari klan kuno tidak dapat lagi menahan dorongan dalam hatinya dan berubah menjadi seberkas cahaya, terbang ke pintu makam. Meskipun impulsif, seseorang tetap harus memprioritaskan hidup mereka sendiri. Berhentilah sejenak dan gunakan teknik mistis untuk menyelidiki makam tersebut guna menentukan tingkat bahayanya. Setelah pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan ia sanggup menahan tekanan, lelaki tua itu, dengan tatapan penuh tekad di matanya, menyerbu masuk sambil berteriak, berniat untuk mengambil inisiatif. Para pahlawan dari segala penjuru menyaksikan pemandangan ini dengan saksama. Melihat seseorang berhasil memasuki makam kaisar tanpa hambatan atau bahaya apapun, mereka pun segera menyerbu masuk, dengan ratusan perahu yang saling beradu melawan arus. Melihat ini, Wu Junyan dan yang lainnya tentu saja tidak tinggal diam. Mereka melangkah maju dengan gugup. Begitu banyaknya orang, sehingga mustahil untuk menghitungnya. Mereka yang dapat datang ke makam kaisar untuk beradu nasib setidaknya harus telah mencapai tahap penyeberangan kesengsaraan, jika tidak, mereka tidak akan mampu menahan sisa kekuatan sistem terlarang yang tersisa di wilayah ini. Di mana istananya? Hilang. 70 istana yang awalnya ada di dunia ini semuanya telah lenyap. Kamu pergi kemana? Para pahlawan masuk dan merasa ngeri melihat ruang kosong itu. Bukan hanya istananya saja yang lenyap, bahkan beberapa pola kekaisaran kuno yang terukir di ruang makam luar pun lenyap, seakan-akan tidak pernah muncul lagi, tanpa meninggalkan jejak. Dunia yang sangat luas dan mandiri, hanya memiliki hamparan kabut putih yang luas, kosong dan luar biasa bersih, tanpa suara apapun. Lihat ke depan. Seseorang berjalan di depan, dengan hati-hati, seluruh tubuhnya tegang. Setelah berjalan cukup lama, saya tetap tidak melihat apapun, dan saya merasa sangat bingung. 70 istana yang menjadi jalan menuju surga lenyap begitu saja. Kejadiannya begitu aneh hingga membuat orang-orang gemetar ketakutan. Teruslah maju dan Anda akan mencapai ruang yang kacau. Di ujung ruang yang kacau itu terdapat gerbang utama makam. Bertahun-tahun yang lalu, ketika makam kaisar baru saja dibuka, Chen Qingyuan dan sekelompok orang kuat masuk bersama dan menyentuh gerbang makam utama. Namun, ia gagal mendorong pintu makam saat itu, dan malah mengaktifkan hukum terlarang kuno. Seorang prajurit penjaga makam berukir batu maju dengan pedang, memancarkan kekuatan yang sangat mengerikan, dan bertarung melawan Chen Qingyuan untuk waktu yang lama. Untungnya, sang jenderal penjaga makam tidak terlibat masalah dengan mereka dan mundur kembali ke ruang yang kacau itu. Sejak saat itu, tak seorang pun berani masuk lebih dalam, dan mereka semua pun menyerah. Lihat, ketika mereka mencapai posisi yang sesuai, seseorang melihat pemandangan aneh, menunjuk dan berteriak. Orang ini tidak perlu berteriak, karena banyak orang kuat telah menemukannya. Di tengah ruang kacau di hadapannya, sebenarnya ada lorong hukum yang tampaknya tak berujung. Jauh di dalam ingatan setiap orang, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jalan menuju makam. Banyak orang berkuasa yang menatap dengan mata terbelalak, ingin mengambil risiko, tetapi berusaha sekuat tenaga menahan diri. Begitu Anda tersesat di ruang yang kacau dan menemui bahaya, tidak peduli berapa banyak metode penyelamatan hidup yang Anda gunakan, semuanya akan sia-sia. Saya punya cermin yin yang dapat memberi saya pandangan sekilas tentang jalan di depan. Seorang perempuan tua dari suku Gangu, berambut tipis seputih salju, bertubuh bungkuk, dan mengenakan gaun kain warna-warni. Saat berbicara, gigi hitamnya terlihat dan suaranya serak. Swas. Wanita tua itu mengangkat tangan kirinya, dan dua cermin muncul di telapak tangannya, satu hitam dan satu putih, dari urat yang sama. Benda ini sangat istimewa. Selama jarak di antara keduanya tidak terlalu jauh, pemandangan di satu cermin dapat diproyeksikan ke cermin lainnya, yang cocok untuk sebagian besar situasi. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan cermin hitam itu ke saluran luar angkasa, membiarkannya perlahan masuk lebih dalam untuk menjelajahi situasi.
Banyak orang berkumpul di sekitar wanita tua itu, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Wanita tua itu memegang erat cermin ajaib putih, perlahan-lahan mempraktikkan sihir Tao, dan belum menemukan bahaya apapun. Setengah jam berlalu, mungkin hukum kekacauan di dalamnya terlalu mengerikan, dan cermin ajaib itu tidak dapat memproyeksikan apapun. Bahkan ada retakan di sana. Melihat hal itu, wanita tua itu segera menarik tangannya dan memanggil cermin hitam yang dimasukkan ke dalam lorong. Menurutku, di dalam seharusnya aman. Berdasarkan kinerja cermin ibu dan anak, wanita tua itu berpikir sejenak dan berkata dengan serius. Ada boneka di kursi yang dapat menjelajahi jalan. Di satu sisi kerumunan, leluhur klan kuno Bulan Ungu tak lagi menyembunyikan niatnya yang sebenarnya. Dengan jentikan lengan bajunya, ia memanggil boneka humanoid hitam setinggi 3 meter. Ia lalu merapal mantra dan berteriak, "Komando!" Memanggil. Boneka humanoid itu mematuhi perintah dan bergegas ke saluran luar angkasa tanpa ragu-ragu. Leluhur klan Bulan Ungu dapat dengan jelas melihat pemandangan di dalam lorong melalui tubuh boneka. Jika ada bahaya, ia akan segera memutus koneksi dengan boneka untuk mencegah serangan balik. Banyak orang yang menunggu, berharap semuanya berjalan baik dan tidak ada kendala. Setelah sekitar 1 jam, Patriark Ziyue tiba-tiba membuka matanya, dengan senyum pahit di wajahnya. Karena gangguan hukum kekacauan, ia kehilangan kontak dengan boneka itu dan tidak bisa lagi mengendalikannya. Namun sebelum itu, tidak ada masalah. Peluang dan bahaya ada bersamaan, mari kita berjudi. Setelah pertimbangan yang mendalam, leluhur klan Bulan Ungu menguatkan diri, mengambil keputusan, dan menggertakkan giginya. Ia kemudian menyelinap ke lorong spasial, siap mempertaruhkan nyawanya demi kesempatan memasuki makam kaisar. Semua orang memandang situasi itu, saling memandang dengan bingung dan ragu-ragu. Kebanyakan orang ingin mendapatkan keuntungan tetapi enggan mengambil risiko yang sesuai. Bagaimana situasi seperti itu bisa terjadi di dunia? Saya merasa tidak ada bahaya. Di tengah lautan manusia yang luas, Huang Xingyan berbisik kepada orang di sebelahnya. Dia adalah keturunan Tai Wei, dan telah menyatu dengan setetes esensi kehidupan dan darah Tai Wei. Dia memiliki hubungan dekat dengan makam kaisar, dan apa yang dia katakan seharusnya sangat kredibel. Berjalan, Lao Hei telah meninggalkan semua tetua klan naga dan tinggal bersama Huang Xingyan dan Wu Junyan. Ia terbebas dari begitu banyak kendala dan merasa tenang. Seperti katamu, Wu Junyan mempercayai penilaian saudaranya. Maka, mereka bertiga pun berangkat bersama-sama dan melesat masuk ke dalam lorong angkasa itu dalam sekejap di hadapan seluruh pahlawan dengan kecepatan yang amat tinggi tanpa ada jeda. Beberapa orang tadi tampak seperti Wu Junyan dari Qingzong, penguasa klan naga. Ada satu lagi yang tidak bisa kulihat dengan jelas. Tadinya, mereka bertiga bersembunyi di antara kerumunan, nyaris tak menarik perhatian siapapun. Kini, mereka dengan cepat memasuki ruang yang kacau, memperlihatkan fluktuasi kultivasi mereka, sehingga sulit menyembunyikan penampilan asli mereka. Putra Kaisar, Huang Xingyan. Seorang lelaki tua dari klan kuno, dengan tatapan mata yang tajam, mengingat kembali kejadian ketika keturunannya ditindas secara paksa oleh Huang Xingyan, dan kenangan itu masih segar dalam ingatannya. Dikabarkan sebagai penerus Kaisar Tai Wei. Semua orang tiba-tiba menyadari dan terkejut. Putra Kaisar telah masuk. Kemungkinan besar tidak ada bahaya. Cepat ikuti dia. Banyak biksu memikirkan hal ini dan tidak ragu lagi. Mereka mendiskusikannya dengan rekan-rekan mereka dan masuk bersama. Hanya dalam sekejap, situasinya berubah. Semua orang bergegas maju, takut kalau ada kesempatan di ujung jalan, kesempatan itu akan diambil orang lain terlebih dahulu. Perjalanan menuju ruang kacau sangatlah stabil. Setidaknya ada 30 hingga 50 ribu orang, dan setelah masuk, mereka secara mengejutkan tetap tidak bergerak. Lebih lanjut, semakin banyak biksu dari segala penjuru berbondong-bondong masuk setelah mendengar berita itu, dan jumlah orang terus bertambah. Pada awalnya, semua orang mengendalikan prajurit Tao dan melakukan berbagai mantra perlindungan tubuh, selalu waspada terhadap bahaya yang tidak diketahui dari saluran luar angkasa. Lambat laun saya mendapati bahwa perjalanan itu memang aman dan dipercepat. Setelah sekian lama, Huang Xingyan dan rekan-rekannya adalah yang pertama mencapai ujung lorong. Bahkan leluhur klan kuno yang masuk lebih dulu pun tertinggal jauh di belakang. Siapa yang tahu mengapa Huang Xingyan memiliki identitas khusus dan memiliki hubungan luar biasa dengan makam kaisar. Ini adalah pintu menuju makam. Di depan berdiri sebuah gerbang besar, gelap seluruhnya dan tingginya 100 kaki. Ada banyak sekali lubang di pintu, yang menunjukkan jejak perubahan kehidupan. Fluktuasi aura Long Wei sangat jelas. Jantung Lao Hei sedikit bergetar, menatap pintu besar yang tertutup rapat, dan berkata dengan suara yang dalam. Dari mana kekuatan naga ini berasal? Untuk pertanyaan ini, Lao Hei ingin memberikan jawabannya. Begitu pintu ini dibuka, kita seharusnya bisa langsung mencapai makam utama.
Huang Xingyan mendongak ke arah gerbang raksasa yang tampak bagaikan gunung menjulang tinggi, nadanya dipenuhi rasa kagum. Apakah ada cara untuk membukanya? Wu Junyan mengamatinya dengan saksama beberapa kali. Tekanan yang terpancar darinya membuat jiwanya bergetar. Bagaimanapun, ia tidak mampu membuka pintu makam utama, jadi ia menoleh ke arah Huang Xingyan yang berdiri di sampingnya. Kamu bisa mencobanya. Huang Xingyan tidak yakin 100%, lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia ke sini. Meski baru pertama kali ke sini, Huang Xingyan kurang lebih mampu mencobanya berkat bimbingan yang mengalir deras dalam darahnya. Sambil melangkah berat, dia perlahan mendekati pintu besar itu. Saat itu, Huang Xingyan hanya berjarak 5 kaki dari gerbang makam utama. Tiba-tiba, badai muncul dari kedalaman ruang yang kacau. Rasa tertekan yang mengerikan langsung menyelimuti ruangan, membuat Huang Xingyan dan yang lainnya bergerak perlahan. Rasa dingin menjalar dari tumit hingga dahi, dan darah mereka serasa membeku. Ledakan. Kedengarannya seperti langkah kaki, tetapi juga seperti ledakan luar angkasa. Suara itu datang dari jauh, dan tekanan yang ditimbulkannya terhadap orang-orang terus meningkat. Wu Junyan dan yang lainnya semua gelisah saat ini, menahan tekanan mengerikan yang datang dari kedalaman hukum kekacauan. Mereka memasang banyak penghalang pertahanan dan menatap ke arah badai, siap menghadapi kesulitan apapun. Ketiganya memiliki dugaan yang sama dalam benak mereka dan menjadi sangat gugup. Saat sosok itu berjalan keluar dari ruang yang kacau itu, mereka bertiga tidak terkejut, tetapi hanya terkejut. Jenderal yang menjaga makam, Markis Yunan. Kaisar Taiwei memimpin 7 jenderal, dan Markis Yunan adalah satu-satunya perempuan di antara mereka. Karena mengagumi Kaisar, ia menanggung banyak kesulitan, mengalahkan banyak musuh yang sangat kuat, dan akhirnya naik ke posisi pertama dari 7 jenderal tersebut. Setelah kematian Markis Yunan, jasadnya diukir di patung batu yang masih ada di sana sejak saat itu. Manusia batu itu mengenakan baju besi dan memegang pedang batu. Dia berjalan perlahan dan dengan momentum yang besar. Mungkin dia merasakan fluktuasi dalam darah Huang Xingyan, jadi setelah Yunan Hou muncul, dia tidak bergerak, tetapi hanya berdiri di depan pintu makam, memegang pedang di tangan kanannya. Menghadapi situasi ini, Huang Xingyan tidak berani mengambil risiko. Ia gugup dan perlahan mundur ke belakang. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Lao Hei tampak tegas di permukaan, tetapi sebenarnya ia panik. Ia menahan keterkejutan yang meluap di wajahnya dan berbicara dengan suara rendah. Markis Yunan menjaga tempat ini, siapa yang berani maju? Kalau saja orang yang baru saja mendekati gerbang makam utama itu bukan Huang Xingyan, melainkan orang lain, dia pasti sudah terkena pedang Markis Yunan, dan paling banter akan terluka parah, atau paling parah akan meninggal. Mari kita bersembunyi dan menunggu. Wu Junyan berkata dengan nada dingin dan memberikan saran. Kurasa tidak apa-apa, kita tunggu saja. Lao Hei berkata cepat, akan ada banyak orang yang datang nanti. Biarkan mereka mengambil risiko dan kita lihat saja nanti. Huang Xingyan mengangguk dan setuju, kalau situasinya memburuk, cepat lari. Setengah jam kemudian, banyak pria kuat muncul satu demi satu di ruang di luar makam utama. Begitu mereka masuk, mereka mendapati pintu makam dan Markis Yunan berdiri di depannya. Mereka begitu ketakutan hingga kaki mereka gemetar dan wajah mereka memucat. Beberapa orang tak sanggup menahan kekuatan dahsyat yang terpancar dari Markis Yunan. Seluruh tubuh mereka terasa seperti ditindih oleh gunung-gunung raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Mereka gemetar beberapa kali, dan akhirnya tak sanggup lagi, berlutut di kehampaan. Markis Yunan. Semua orang yang datang ke sini memikirkan kejadian tahun itu. Chen Qingyuan dan Yunan Hou terlibat dalam pertempuran yang mengguncang dunia dan berjuang keras. Kemudian, entah mengapa, Yunan Hou tiba-tiba berhenti bertarung sebelum hasil akhirnya ditentukan dan kembali ke ruang yang kacau. Haruskah kita mundur? Menatap langsung ke arah Markis Yunan yang berada tak jauh, meski ia hanya sebuah patung batu, ia memiliki kekuatan tempur tingkat tinggi yang tak tertandingi, yang membuat orang tidak berani mengabaikannya dan mulai berpikir untuk mundur. Sepertinya Markis Yunan tidak berencana untuk bertindak. Tidak perlu terlalu takut. Para tetua klan kuno mengamati situasi dengan cermat dan menyingkirkan sebagian rasa takut mereka. Wu Junyan dan yang lainnya yang berdiri di dekatnya tentu saja tidak dapat bersembunyi lebih lama lagi dan ditemukan oleh para pahlawan. Kalian bertiga datang lebih awal. Apa kalian menemukan hal lain? Seorang lelaki tua bertanya dengan sikap hormat dan membungkuk. Tidak, Lao Hei menanggapi dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Saya sudah lama mendengar reputasi besar Pangeran Taiwei, dan hari ini saya akhirnya bisa melihatnya secara langsung. Orang yang paling khawatir di antara orang-orang berkuasa adalah Huang Xingyan. Mereka menatapnya dengan motif tersembunyi masing-masing. Menghadapi orang lain, Huang Xingyan berpura-pura tidak mendengar apapun dan berdiri di sana dalam diam. Karena ia adalah keturunan Kaisar Taiwei dan telah menerima banyak ajaran hebat, tidak berlebihan jika ia dijuluki Putra Kaisar.
Markis Yunan sedang berjaga di sini. Jika kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini, kita pasti tidak akan bisa memasuki makam utama. Tak lama kemudian, perhatian para penguasa kembali tertuju pada Yunan Hou. Ia mengerutkan kening dan berpikir keras, dengan segudang kekhawatiran di benaknya. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Ketika saudara-saudaramu menghadapi kesulitan, bagaimana kau bisa melarikan diri sendirian? Kata lelaki tua itu dengan wajah serius. Huang Xingyan membuka mulutnya, ingin bicara, tetapi ia urungkan niatnya. Ada perasaan hangat yang mengalir di hatinya. Kalau aku tidak tahu ada jebakan, aku tidak akan dengan bodohnya melompat masuk. Setelah beberapa saat, nada suara Huang Xingyan sedikit melunak, paling buruk, aku bisa bersembunyi di makam dan tidak keluar untuk sementara waktu. Itu ide yang bagus. Wu Junyan memujinya. Benar sekali. Lao Hei setuju. Meskipun suasana di gerbang makam agak suram, tidak pernah terjadi pertempuran. Seharusnya ketenangan sebelum badai datang. Seiring berjalannya waktu, suasana menyedihkan itu berangsur-angsur meningkat. Semua orang sebenarnya punya sedikit keraguan, mengapa Markis Yunan berdiri berjaga di depan pintu makam tanpa bergerak. Kalau tidak salah ingat, sekelompok orang kuat, termasuk Chen Qingyuan, memasuki ruang kacau itu. Sebelum mereka sempat berbuat apa-apa, mereka diburu oleh Markis Yunan dan kerusuhan pun pecah. Aneh sekali. Setelah berpikir panjang, saya masih belum dapat menemukan jawabannya. Hanya saja perubahan pada makam kaisarlah yang memengaruhi tabu terhadap patung berbentuk manusia ini. Sekitar 4 bulan kemudian, kedua leluhur klan kuno Sangyu datang mengunjungi makam kaisar lagi. Kali ini, kami membawa artefak leluhur klan bersama kami, dan kami bertekad untuk menerobos semua rintangan di depan kami dan memperoleh kekayaan tertinggi di makam kaisar. Ayo kita mulai. Para tetua suku kuno telah menantikannya sejak lama dan ingin mencobanya. Orang-orang dari klan kuno Sangyu perlahan berjalan ke depan, menghadap pintu makam. Mereka merasakan kekuatan dari Markis Yunan, dan pikiran mereka menegang, siap memanggil senjata leluhur. Para leluhur suku-suku kuno lainnya pun tak tinggal diam menyaksikan pertunjukan tersebut. Dengan mata tajam, mereka menampilkan prajurit-prajurit terbaik mereka dan bekerja sama menghadapi masalah sulit ini sesuai strategi yang telah mereka bahas sebelumnya. Silakan minta artefak leluhur untuk memasuki dunia dan menekan musuh yang kuat. Kedua leluhur klan Sangyu mempraktikkan teknik rahasia klan, dan cahaya spiritual beriak di sekitar tubuh mereka, dengan peta bintang besar di bawah kaki mereka. Harta karun klan itu terungkap di depan mata semua orang. Berdengung, sebuah rui giok, panjangnya sekitar 1 kaki, melayang di udara, memancarkan cahaya giok yang terang, murni dan tanpa cacat. Seluruh karya ini seputih salju, elegan, dan indah. Lapisan-lapisan garis di permukaannya tampak dibelai lembut oleh awan yang mengalir, meninggalkan jejak bagai cahaya bulan yang terang. Bentuknya bulat dan halus, dengan pola seperti awan yang diukir di bagian atas dan bagian belakang yang sedikit melengkung. Jika dipegang dengan lembut, Anda dapat merasakan setiap teksturnya, yang seharusnya mengandung makna sejati alam semesta dan misteri yang tak terbatas. Semua orang menatap Yurui, mata mereka terangkat saat dia perlahan naik ke udara. Setelah klan kuno Sangyu membangkitkan senjata leluhur, kekuatan senjata kekaisaran meluap dan menyerang jiwa semua orang, menyebabkan seluruh tubuh mereka gemetar dan hati mereka dipenuhi kekaguman. Dekrit, kedua leluhur tua itu mengendalikan jade rui dan mengeluarkan lebih dari 10 pembuluh darah spiritual tingkat atas yang lengkap, menuangkan energi spiritual dalam jumlah besar ke dalamnya. Rasanya seperti lubang tanpa dasar yang sulit untuk diisi. Zeng, Yurui yang terbangun bergetar pelan beberapa kali, menyebabkan seluruh ruangan bergejolak. Banyak kultivator tidak dapat berdiri tegak, merasa seolah-olah organ dalam mereka terkoyak, tak mampu menahan tekanan. Bagus. Para leluhur semua suku bersatu membangun penghalang yang besar dan kokoh, yang mengurangi tekanan pada mereka yang kultivasinya lebih lemah, dan kulit mereka tampak jauh lebih baik. Bukan karena orang-orang tua di klan kuno itu baik hati, tetapi mereka takut kalau mereka dan rekan-rekan mereka yang lebih muda akan terkena dampaknya, jadi mereka melindungi sekelompok orang di belakang. Desir. Setelah menyerap kekuatan lebih dari selusin urat spiritual, dan sedikit sumber spiritual klan, jade rui mampu meledak dengan kekuatan yang dapat menghancurkan dunia, dan menimbulkan badai yang sangat mengerikan, bagaikan gelombang besar di lautan, bergulung terus-menerus dengan momentum yang hebat. Markis Yunan, yang menjaga pintu makam, tidak lagi berdiri dengan pedang di tangannya, melainkan menatap Yurui yang hendak menyerang. Yurui bagaikan patung, tetapi matanya tampak hidup, memancarkan cahaya pembunuh yang mengerikan, yang mungkin berasal dari neraka 9 neter, suram dan dingin. Dentang, Markis Yunan menggenggam pedang batu itu erat-erat dan melangkah maju. Pedang batu di tangannya bergetar pelan, lalu terdengar suara pedang meraung bagai naga dan harimau. Bilah pedang yang kasar itu tampak sangat tajam, seolah mampu membelah segalanya di dunia dan membunuh siapapun yang menerobos masuk ke makam kaisar.
Yurui menerima perintah itu dan perlahan-lahan maju ke arah pintu makam. Cahaya yang mengalir sedang mekar sempurna, memenuhi setiap sudut ruangan ini. Irama musiknya bagaikan perputaran galaksi, sungguh indah. Ledakan. Setelah beberapa tarikan napas, sebelum kekuatan senjata kekaisaran Yurui sempat turun, Markis Yunan adalah orang pertama yang menyerang. Sambil memegang erat pedang batu itu, dia mengerahkan seluruh tenaganya. Dengan ayunan ini, energi pedang berubah menjadi laut dan membanjiri dunia. Sebelum kekuatan hukum kedua belah pihak bertabrakan, ia telah membangkitkan gelombang hukum yang sangat dahsyat, menembus langit dan mengembun menjadi lubang hitam besar seberat ribuan ton, yang terpelintir dan berubah bentuk, dan anehnya seperti jurang. Dengan bantuan leluhur naga, Lao Hei, Wu Junyan dan yang lainnya juga terbungkus dalam penghalang dan relatif aman. Meskipun banyak prajurit kuat bekerja sama untuk mendirikan penghalang itu, menghadapi konfrontasi yang begitu mengerikan, mereka tidak dapat bersantai sedikit pun dan harus menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menstabilkan penghalang itu, jika tidak, akan sangat mudah bagi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tunggu, makhluk-makhluk kuat dari berbagai ras di depan mereka meletus dengan fluktuasi kultivasi yang luar biasa dahsyat, membuatnya mustahil untuk didekati. Penghalang itu bergetar sedikit, dan perlahan-lahan menjadi lebih ganas. Mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan menahan, berbagi tekanan. Bahkan ketika melawan tekanan bersama-sama, sejumlah besar orang tampak berjuang, berkeringat deras, bernapas tidak teratur, dan terus-menerus mendekati batas fisik mereka. Ledakan. Markis Yunan mengangkat pedangnya dan menebasnya, energi pedangnya mengalir seperti sungai, dengan kekuatan untuk menjungkir balikkan surga. Rui Giok bergetar sedikit, mencegah pedang batu mendekat dan membekukannya di udara. Kemudian, seberkas cahaya misterius menyebar dan jatuh ke pedang batu, menyebabkannya bergetar hebat. Kekuatan hukum kedua belah pihak resmi bertabrakan, ruang angkasa runtuh, dan serpihan yang tak terhitung jumlahnya teraduk, mengembun menjadi pedang paling tajam di dunia, mengguncang ke segala arah. Retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di penghalang, dan penghalang itu terus bergetar. Beberapa leluhur kuno tak tahan lagi, muntah darah, dan mundur beberapa langkah. Di saat kritis seperti ini, kita tidak boleh lengah. Ia meminum beberapa pil, menstabilkan kondisi fisiknya dalam waktu sesingkat mungkin, lalu melangkah maju lagi, berusaha sekuat tenaga untuk memperkuat penghalang. Karena konfrontasi antara keduanya terlalu mengerikan, tidak seorang pun dapat melihat pemandangan di depan dengan jelas, karena sepenuhnya tertutup oleh hukum kekacauan. Pertarungan berlangsung sengit, tatanan ruang tidak lagi stabil, dan hukum kekacauan berlaku di sini. Tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum kekacauan perlahan mereda. Setelah memastikan tidak akan ada lagi fluktuasi, para tetua klan kuno memberanikan diri untuk sedikit bersantai, dan buru-buru mengatur napas serta menyegarkan pikiran untuk memastikan fondasi mereka kokoh. Soal cedera, tidak masalah, yang terburuk yang bisa terjadi adalah menyempurnakan lebih banyak obat Tao tingkat atas. Ruang ini memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri, dan area yang hancur tampak pulih kembali. Hukum-hukum mengerikan yang merasuki ruang ini surut bagai air pasang. Gambar itu perlahan-lahan muncul di depan mataku dan tidak lagi kabur. Adegan berikutnya muncul di mata semua orang. Sungguh aneh. Kerumunan itu menatap kosong, sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Markis Yunan berdiri mematung, dengan sedikit bekas luka di sekujur tubuhnya. Pedang batu di tangannya patah menjadi dua bagian, separuhnya tergenggam di tangannya, dan ujung separuh lainnya tertancap di lantai di depan pintu makam. Giok Rui, yang memancarkan sedikit cahaya bintang, berada di atas Markis Yunan, hanya 10 kaki dari mahkotanya. Kekuatannya telah menghilang, tetapi tiba-tiba berhenti di udara, membuatnya sulit untuk memberikan pukulan telak kepada Markis Yunan. Sebuah patung batu yang menyatu dengan kehendak sisa-sisa pikiran. Meskipun sangat kuat, ia belum mencapai puncaknya. Ia sama sekali tidak mampu menahan senjata kekaisaran yang telah dibangkitkan dan hanya bisa berjuang untuk sementara waktu. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tidak dapat memahami situasi dan mengalihkan perhatian mereka kepada orang-orang dari klan kuno Sangyu. Tidak, aku tidak tahu. Beberapa leluhur klan Sangyu saling berpandangan cukup lama, mata mereka penuh kecurigaan. Karena tidak dapat mengetahui alasannya, klan kuno Sangyu bersiap memanggil senjata leluhur, tetapi tiba-tiba gagal. Situasinya kini serius, dan wajahnya tiba-tiba berubah, dipenuhi kekhawatiran. Tiba-tiba, semua orang teringat apa yang terjadi pada keluarga Kaisar Qi saat itu. Senjata leluhur itu tak terkendali, dan mereka menghabiskan banyak upaya untuk menemukannya. Mereka khawatir dan menyesal. Jika klan kuno Sangyu melakukan hal serupa saat ini dan secara tidak sengaja kehilangan senjata leluhur mereka, harganya akan terlalu berat untuk dibayar dan tidak dapat diterima. Coba lagi, menghadapi situasi ini, beberapa leluhur klan kuno Sangyu telah mempraktikkan metode rahasia klan.
Sayangnya, mereka masih belum dapat terhubung dengan artefak leluhur, dan benang tak kasat mata yang menghubungkan kedua belah pihak tampaknya telah terputus. Aku akan pergi ke sana dan melihatnya. Harta karun klan tak boleh hilang. Seorang leluhur tua tak sanggup lagi berdiri dan bergegas menghampiri. Sebelum dia bisa mendekati Yurui, dia ditolak oleh kekuatan tak terlihat. Ledakan. Lelaki itu terlempar mundur sejauh mungkin, tubuhnya bergetar hebat, dan butuh beberapa saat baginya untuk menenangkan diri. Saya tidak tahu apa yang menghalanginya. Suku kuno Sangyu sangat cemas dan tidak tahu harus berbuat apa. Mungkin itu adalah larangan di makam kaisar. Kesadaran ilahi tidak dapat mendeteksi rintangan apapun, dan mata telanjang tidak dapat melihat halangan apapun. Jangan khawatir, kita bicarakan nanti saja. Para penguasa menyaksikan kejadian ini, tak mampu memahami situasi saat ini. Mereka tak berani bergerak maju untuk sementara waktu dan hanya bisa diam di tempat, menunggu dan melihat apa yang akan terjadi. Dalam keadaan normal, Markis Yunan tidak akan mampu melawan dan akan ditekan oleh senjata kekaisaran. Siapa sangka situasi ini akan terjadi? Sungguh membingungkan. Markis Yunan sepertinya merasakan sesuatu dan berhenti memperhatikan Yurui. Ia perlahan berbalik dan menghadap pintu makam. Tak seorang pun melihat sosok berpakaian sutra berjalan melewati pintu makam dan keluar perlahan-lahan. Dia memiliki sosok yang agung dan wajah yang samar. Pakaiannya lebih putih dari salju dan tidak ternoda debu. Tak ada kata-kata di dunia ini yang dapat menggambarkan bahkan 1/10.000 temperamennya yang mulia. Yang lain tidak dapat mendeteksi jejak sosok di balik jubah itu, tetapi Yunan Hou tampaknya merasakannya dan tiba-tiba melepaskan pedang batu yang telah dipegangnya selama lebih dari 10.000 tahun. Perlahan, ia mengulurkan tangan kanannya dan menyentuhkannya ke depan. Meski ia jelas-jelas seorang manusia batu, ia memperlihatkan segudang emosi, dan setiap gerakannya menyentuh hati dan jiwa. Mungkin ia merasa perilakunya agak menyinggung, jadi Markis Yunan menarik tangan kanannya yang terulur lalu berlutut dengan satu kaki di udara. Meskipun ia tak bisa mengucapkan sepatah kata pun, rasa hormatnya membuncah bagai sungai yang mengalir deras. Ia berlutut di tanah dengan kepala tertunduk, menyambut kedatangan raja. Ledakan. Melihat ini semua orang terkejut dan tercengang. Apa yang sedang dilakukan Markis Yunan? Apakah dia sedang membungkuk kepada seseorang? Tapi tidak ada yang lain selain pintu makam. Mungkin hukum kuno makam kaisarlah yang menyebabkan Markis Yunan tiba-tiba berlutut. Semoga tidak terjadi hal yang tidak diharapkan. Banyak orang berkuasa diam-diam menyeka keringat dingin mereka, merasa amat ketakutan. Saya takut dan penasaran terhadap hal-hal yang tidak diketahui. Pintu makam utama tertutup rapat dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan dibuka. Sosok berbaju putih itu berada tepat di depan Markis Yunan, hanya sekitar 10 kaki jauhnya. Menatap Markis Yunan yang telah berubah menjadi patung batu, mata pria berbaju putih itu dipenuhi emosi yang tak terlukiskan. 1000 kata berubah menjadi desahan panjang, aduh. Kerumunan di ruangan itu tidak dapat mendengarnya. Namun, ada satu pengecualian. Huang Xingyan seakan mendengar desahan samar, yang membuat darahnya mengalir deras dan mendidih, jiwanya bergetar, dan hatinya tergetar. Apakah kamu mendengarkan? Setelah ragu sejenak, Huang Xingyan berbalik dan bertanya kepada dua teman di sampingnya. Apa? Wu Junyan dan Lao Hei saling berpandangan dengan bingung. Melihat keraguan di wajah temannya, Huang Xingyan membuka mulut, bingung harus menjawab apa. Ia terdiam sejenak dan berkata, tidak, aku pasti salah dengar. Meskipun mereka sangat bingung, mereka tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Dengan tingkat kultivasi mereka, mungkinkah mereka benar-benar salah dengar? Kemungkinan ini terlalu rendah, hampir nol. Huang Xingyan mencari arah desahan tadi, dan secara kasar memastikan bahwa itu adalah area tempat Markis Yunan berada. Ia menatapnya lekat-lekat dengan pikiran yang rumit. Di pintu makam, pria berbaju putih itu melangkah maju beberapa langkah, mengulurkan tangan, dan mengelus kepala Yunan Hou. Dengan tatapan lembut, ia berbisik, kau lelah, istirahatlah. Pada saat ini, Markis Yunan jelas merasakan belayan tuannya. Pertahanan sejuta tahun tidak akan sia-sia. Pikiran yang masih melekat ini, terjalin dengan hukum waktu, mulai sirna saat pria berpakaian putih mencerahkannya. Kemauan itu tidak dapat dipatahkan dan menanggung siksaan setiap saat. Terima kasih atas kerja kerasmu, gadis. Istirahatlah yang cukup. Pria berbaju putih selalu memperlakukan Markis Yunan seperti anaknya sendiri, mengawasinya tumbuh dan membimbingnya maju. Akan tetapi, Markis Yunan mengembangkan perasaan lain, yang ia sembunyikan jauh di dalam hatinya dan ia tidak berani melampaui batas. Wow, patung batu Markis Yunan ditutupi kabut putih tipis. Kemudian, tubuhnya terpecah dan berubah menjadi batu-batu kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang bergabung ke dalam ruang ini, dan akhirnya menemukan kebebasan. Semua orang menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri adegan Markis Yunan diubah menjadi bubuk, dan mereka semua tercengang dengan berbagai ekspresi. Mengapa Markis Yunan menghilang begitu saja?
Itu tidak masuk akal. Saya tidak mengerti apa yang telah terjadi. Banyak pertanyaan yang tertinggal di benak setiap orang yang hadir dan tidak dapat dihilangkan. Meskipun Markis Yunan akhirnya kembali ke ketiadaan, masa lalunya berbeda. Bukan karena ia ditekan oleh Yurui, tetapi kemunculan pria berpakaian putih itulah yang melenyapkan obsesi Markis Yunan dan menghentikannya dari penderitaan. Dalam sekejap mata, seorang pria berpakaian putih muncul di lokasi Yurui. Setelah beberapa kali melirik, keadaannya setenang air. Angkat tangan kiri Anda dan ketuk ringan dengan jari telunjuk Anda. Berdengung. Saat ujung jarinya menyentuh Jaderui, sisa kekuatan yang terkumpul di dalam wadah menghilang dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Hanya dalam 10 tarikan napas, Jaderui meredup dan kehilangan kekuatannya untuk menekan alam semesta. Mereka hanyalah prajurit kekaisaran, dan pria berpakaian putih itu tidak peduli sama sekali. Di mata dunia, senjata kekaisaran adalah anugerah tertinggi, sesuatu yang tak seorang pun berani bercita-cita untuk memilikinya. Benda ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Namun, dari sudut pandang pria berbaju putih, benda ini tak jauh berbeda dengan batu di pinggir jalan. Setelah sisa kekuatan Yurui menghilang, pria berbaju putih itu mengabaikannya. Ia melangkah ringan ke depan, dan sosoknya menembus lapisan kehampaan dan kerumunan, berniat meninggalkan tempat ini. Sebelum pergi, dia menatap Huang Xingyan dalam-dalam. Tidak seorang pun dapat mendeteksi jejak kaki lelaki berpakaian putih itu. Bagaimana caranya? Klan kuno Sangyu telah mencoba dan akhirnya berhasil menghubungi artefak leluhur. Mereka segera mengambil artefak leluhur klan dan menyadari bahwa artefak leluhur tersebut telah tertidur lelap, hanya menyisakan sedikit sajak dao, yang sungguh aneh. Setelah mengambil kembali artefak leluhur, klan kuno Sangyu segera menyimpannya di dalam kotak harta karun. Mengingat kejadian di mana artefak leluhur tidak dapat dihubungi, mereka dipenuhi rasa takut. Semua orang merenungkan serangkaian kejadian aneh tersebut dalam waktu yang lama, tetapi tidak dapat menemukan jawabannya. Mereka pun memendamnya dalam hati dan berhenti mengkhawatirkannya. Setidaknya hasilnya bagus, tidak ada lagi kendala di jalan menuju gerbang makam utama. Ruang makam utama ada tepat di depan kita. Dibandingkan dengan keraguan yang baru saja terjadi, semua orang sekarang ingin membuka pintu makam, melihat pemandangan ruang makam utama, dan mencari peluang yang menakjubkan di dalam makam. Jangan terlalu dekat, uji dulu. Demi alasan keamanan, masyarakat suku kuno menggunakan teknik inkarnasi dan boneka, berjalan menuju pintu makam, dan memastikan tidak ada bahaya lain, barulah mereka merasa tenang. Hah! Tepat saat semua orang hendak berjalan maju untuk mempelajari cara mendorong pintu makam, mereka terkejut melihat pintu makam telah berubah. Pintu makam utama memancarkan lapisan cahaya hijau dan bergetar sedikit. Seiring berjalannya waktu, getaran pintu makam semakin kuat. Setengah jam kemudian, cahaya putih redup muncul. Sumber cahaya putih itu adalah pintu menuju makam utama, yang sebenarnya membuka celah secara otomatis, jadi tidak perlu memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Melihat hal itu, semua yang hadir terkejut. Beberapa orang tua takut akan bahaya, jadi mereka menggunakan sihir Tao mereka untuk membangun beberapa penghalang pelindung yang tebal dan kokoh di depan mereka. Raut wajah mereka tampak terkejut, bercampur dengan sedikit ketakutan akan hal yang tak terduga. Belum ada seorang pun yang maju, dan mereka masih jauh dari pintu makam, mengamati situasi dengan saksama. Setelah sekian lama, celah di pintu makam utama tampak semakin lebar. Awalnya setipis rambut, kini setebal jari. Setelah jangka waktu tertentu, ia akan benar-benar terbuka dan dapat diakses oleh semua orang. Pintu makam terbuka. Banyak pendeta berteriak kaget, ekspresi mereka terkejut dan tidak percaya. Mengapa ini terjadi? Pertanyaan itu muncul, dan tak seorang pun dapat menemukan jawabannya, dengan keraguan mendalam di mata mereka. Menurut pendapatku, kematian Markis Yunan pasti telah memicu semacam pembatasan di ruang makam utama, yang menyebabkan pintu makam mengendur dan terbuka sendiri. Seseorang menekan rasa takut di hatinya, berpikir dalam-dalam untuk waktu yang lama, dan menebak. Mungkin saja begitu. Spekulasi ini bukan tanpa alasan. Karena tidak ada jejak lain yang ditemukan, semua orang hanya bisa mempercayai kesimpulan ini, yang akan membuat mereka merasa tenang dan tidak perlu terus-menerus mengkhawatirkannya. Apa yang ada di makam utama Kaisar Taiwei? Terlalu malas membuang energi untuk berbagai masalah, banyak orang berkuasa kini hanya ingin memasuki makam utama. Hasrat mereka begitu kuat, bagai banjir yang membobol bendungan, datang dengan kekuatan dahsyat dan tak terkendali. Setelah beberapa hari, pintu makam utama dibuka sepenuhnya. Ketika Anda berada di luar pintu, Anda hanya dapat melihat kabut putih di dalamnya. Kabut ini sangat misterius dan tidak ada cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi situasi di dalamnya. Tidak mudah untuk mengambil langkah ini. Apapun krisis yang menghadang, tak satu pun dari orang-orang kuat itu akan menyerah dan pergi.
Masuk. Karena banyak metode yang gagal, jika Anda pergi ke sana secara langsung, Anda akan dapat menghilangkan kabut dan mengetahui semua yang ada di makam tersebut. Desir. Para tetua klan kuno abadi bersatu dan menjadi yang pertama masuk. Jika ada bahaya, merekalah yang akan pertama kali mengatasinya. Jika ada kerusakan, mereka tentu akan jatuh ke tangan para penguasa klan kuno dan perlahan-lahan terpecah belah. Saat ini, pintu makam utama telah ditempati oleh suku kuno, dan sulit bagi orang lain untuk mendekatinya. Biarkan mereka masuk dulu, kita tidak terburu-buru. Berbagai sekte dan pembudidaya independen yang kuat melihat pemandangan ini dan menunggu dengan tenang. Tak peduli era apapun, kekuatan tetap dihormati. Tak seorang pun berani menentang perilaku klan kuno abadi. Makam utama dibuka, dan klan kuno untuk sementara mengesampingkan pikiran mereka tentang Huang Xingyan, dan memfokuskan seluruh perhatian mereka pada hal-hal di dalam makam, ingin memperoleh kreasi yang menakjubkan, sehingga dapat menunggangi gelombang era baru dan mencapai puncak. Fluktuasi hukum Longwei menjadi semakin jelas. Saat pintu makam terbuka, para anggota klan naga dapat memastikan hal ini, mata mereka menyala-nyala karena keheranan. Mungkin, ada harta karun klan naga kita di dalamnya. Seekor ikan loah tua menatap tajam ke arah pintu makam dan membuat tebakan ini. Ayo, kita masuk. Setelah beberapa saat, semua suku kuno yang kuat yang datang ke makam kaisar masuk, dan akhirnya giliran sekelompok orang di belakang, yang telah menunggu lama dan siap untuk bergerak. Lao Hei, Wu Junyan dan yang lainnya telah melangkah ke dalam makam. Pada saat ini, setiap orang berada di dunia kecil yang sangat istimewa. Pemandangannya indah, dengan gunung-gunung dan sungai-sungai yang tak terhitung jumlahnya menjulang ke lautan awan, megah dan megah. Sungai yang megah itu mengalir ke arah timur, tanpa terlihat ujungnya. Banyak tempat dipenuhi pesona awan berwarna merah muda, dan kabut tipis menari tertiup angin, seringkali menghalangi pandangan semua orang. Di puncak gunung setinggi 1000 kaki, terdapat sebilah pedang panjang. Meskipun telah lapuk dimakan usia dan dipenuhi bercak-bercak, terdapat kilauan fluoresensi samar yang mengalir pada bilahnya, menandakan ketajaman dan keistimewaannya. Air terjun yang megah tercurah dari langit, menghantam batu-batu besar di dasar air terjun, menghasilkan suara yang keras dan dahsyat. Samar-samar, kolam dalam di dasar air terjun sesekali memancarkan cahaya ungu redup, yang menarik perhatian banyak orang dan membuat mereka ingin menyelam ke dasar kolam untuk melihat kebenarannya. Ada banyak sekali pemandangan aneh serupa. Dunia yang mandiri ini dipenuhi dengan energi spiritual yang kaya. Di beberapa tempat, bahkan tetesan air spiritual yang murni dan sempurna pun mengembun, menetes dari langit dan melebur ke dalam tanah. Apakah ini ruang utama makam kaisar? Para prajurit melirik beberapa kali dan sulit mempercayai bahwa ini adalah makam. Tempat itu lebih mirip surga yang jauh dari dunia fana. Jika Anda menjelajah dengan cermat, Anda pasti akan menemukan kesempatan langka. Sekarang mereka sudah ada di dunia ini, bagaimana mungkin mereka bisa menahan diri lebih lama lagi? Mereka semua berlarian ke tempat yang berbeda. Kamu tidak bisa terbang di udara. Seseorang bergegas menuju gunung, berniat meraih pedang yang tertancap di puncaknya. Sesampainya di puncak, tubuhnya jatuh tak terkendali ke tanah, tak mampu melayang ke udara. Bahkan banyak kekuatan magisnya pun tak terpakai, sebuah pengalaman yang sungguh aneh. Tempat ini memiliki batasan khusus. Jika Anda ingin mencapai puncak, Anda harus memanjat. Tak lama kemudian, semua orang mengetahui alasannya. Naik gunung. Ratusan orang kuat dengan kultivasi mendalam mendaki ke puncak gunung tanpa keraguan sedikit pun. Wu Junyan dan yang lainnya menyaksikan adegan yang agak lucu ini dan hanya bisa menghela napas melihat misteri tak terhingga di sini. Sekelompok master jembatan ilahi yang sangat kuat tidak mampu menembus batasan di sebuah gunung. Demi mendapatkan pedang tak dikenal di puncak gunung, mereka memanjat dengan susah payah layaknya orang tua di dunia manusia. Semakin dekat Anda ke puncak, semakin besar tekanan yang akan Anda hadapi, dan tidak ada cara yang akan efektif. Kalau kamu nggak sengaja melewatkan satu langkah dan jatuh, kamu harus mulai dari awal lagi. Banyak orang yang kurang beruntung seperti ini. Tuan Long, kami menemukannya. Pada saat ini, suara seorang tetua klan naga mencapai telinga Old Hei, dan nadanya sangat bersemangat. Mengikuti petunjuk para tetua, Lao Hei menemukan lokasi spesifiknya. Begitu kami tiba di tempat itu, kami melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Sebuah lubang besar berdiameter sekitar 100 mil, tidak terlalu dalam, dan isinya dapat dilihat dengan mata telanjang. Lubang itu penuh dengan mayat, dan sulit untuk menghitungnya. Tepatnya, lubang itu penuh dengan tulang lunas, bertonton rami, tak terhitung jumlahnya. Orang-orang yang datang ke sini memandang lubang besar itu dengan ekspresi ngeri. Beberapa tulang naga bahkan masih memiliki tanda-tanda misterius yang khusus. Beberapa leluhur klan naga mengenali makna tulang naga ini sekilas. Hanya jika orang tersebut merupakan kekuatan tertinggi dari 9 langkah jembatan ilahi, barulah tulang-tulang tubuhnya akan bertransformasi dan meninggalkan jejak yang unik.
Jelaslah bahwa pada suatu saat di zaman kuno, Kaisar Taiwei melakukan pembantaian terhadap klan naga, mengubur tulang-tulang mereka di sini, dan menggemparkan surga. Kalau ditelusuri lebih lanjut, jelas bukan Kaisar Taiwei sendiri yang melakukannya. Kalau tidak, kemungkinan besar klan naga sudah punah. Mungkin saja itu dilakukan oleh seorang jenderal tertentu. Adapun alasannya, mungkin karena dia tidak patuh dan ingin memukul seseorang. Catatan sejarah suku memang mencatat periode sejarah ini. Namun, buku-buku sejarah hanya menyebutkan secara singkat bahwa suku tersebut pernah berselisih dengan Kaisar Taiwei, tetapi tidak menyebutkan kekejaman seperti itu. Seorang leluhur tua memandangi tulang-tulang naga yang tak terhitung jumlahnya di dalam lubang besar itu. Rasa takut membuncah dari lubuk jiwanya, menyapu seluruh tubuhnya, dan ia gemetar serta menangis. Di penghujung zaman kuno, ras naga mengalami pukulan berat, dan para penyintas yang beruntung hampir ketakutan. Demi menjaga martabat mereka yang menyedihkan, tentu saja mereka tidak mencatat detail pembantaian ini. Aku tahu ini, kata Huang Xingyan tiba-tiba. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang di ruangan itu mengalihkan pandangannya kepadanya, mata mereka dipenuhi kebingungan dan rasa ingin tahu, ingin segera mendapat jawaban. Kaisar Taiwei memerintah surga dan segudang alam, menetapkan aturan-aturan baru, yang disambut dengan perlawanan bersatu dari klan kuno abadi. Huang Xingyan pernah bertugas sebagai tukang reparasi di Istana Kaisar dan membaca sejumlah besar buku kuno, jadi dia akrab dengan periode sejarah ini. Sederhananya, klan kuno abadi terbiasa dengan sikap merendahkan dan percaya bahwa kaisar baru ini tidak berbeda dari kaisar-kaisar sebelumnya. Mereka menghormatinya tetapi tidak akan tunduk dalam arti sebenarnya. Secara khusus, banyak hukum dan peraturan yang diumumkan oleh Kaisar Taiwei menargetkan perilaku suku-suku kuno, mengharuskan mereka untuk menahan diri dan tidak mengganggu keseimbangan di semua wilayah. Suku kuno itu tentu saja tidak puas dan mengirim orang untuk bernegosiasi dengan Kaisar Taiwei, menuntut hak istimewa. Namun, negosiasi tersebut gagal dan orang-orang yang bernegosiasi diusir oleh Kaisar Taiwei. Yang membuat saya marah adalah para petinggi klan kuno berpura-pura patuh tetapi sebenarnya tidak patuh, dan sama sekali tidak menganggap serius hukum era baru. Perilaku mereka masih arogan dan mendominasi seperti biasa, dan saya tidak tahu berapa banyak jiwa tak berdosa yang telah mereka lukai. Kemudian, Kaisar Agung Taiwei yang tengah duduk di Istana Sembilan Surga, memperlihatkan keagungannya dan memerintahkan 7 jenderal untuk maju menyerang suku kuno tersebut. Pertempuran yang mengejutkan terjadi, dan hasilnya sudah jelas. Pada saat itu, terdapat total 33 klan kuno yang abadi. Jika salah satu klan mereka dihancurkan dan tentara kekaisaran dihidupkan kembali, Kaisar Taiwei akan mengendalikan senjata kekaisarannya sendiri dan membantu para jenderalnya dari kejauhan. Setelah menghancurkan suku kuno, mereka menari dengan gembira, tetapi kemudian mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk melompat lagi. Klan naga cukup arogan saat itu, tetapi untungnya mereka menyerah tepat waktu, sehingga hanya sekelompok pemimpin puncak yang meninggal, dan warisan tidak terputus. Sejak saat itu, Kaisar Taiwei memantapkan posisinya yang tertinggi. Di 9 langit dan 10 bumi, serta di seluruh langit dan dunia, ia hanya perlu mengeluarkan dekrit kekaisaran, dan tak seorang pun berani menentangnya. Setelah mendengarkan penjelasan Rincin Huang Xingyan, semua orang tercengang. Karena Huang Xingyan adalah putra kaisar, tentu saja tidak ada yang akan mempertanyakan kata-katanya. Beberapa orang hanya merasa tidak percaya dan terkejut. Kalau tidak salah ingat, 4 artefak kekaisaran hancur dalam pertempuran sengit itu. Klan naga seharusnya punya 1. Setelah mengingat dengan cermat catatan dalam buku-buku sejarah, Huang Xingyan berkata lagi. Sangat ganas. Mengenai pengalaman masa lalu klan naga, Lao Hei tidak hanya tidak merasa kasihan, tetapi justru percaya bahwa mereka pantas mendapatkannya. Penghormatannya kepada Kaisar Agung Taiwei bagaikan mata air yang memancar keluar. Gaya perilaku suku kuno memang agak berlebihan. Perlu diketahui bahwa di era ini, klan kuno abadi telah banyak menahan diri. Sulit membayangkan seperti itu di zaman kuno. Jika kau menggali di sekitar lubang pemakaman naga, kau mungkin menemukan sisa-sisa senjata suci leluhur kita jika kau beruntung. Perkataan Huang Xingyan sangat tenang dan tanpa nada apapun, tetapi perkataan itu terdengar sangat kasar di telinga para tetua klan naga, seolah-olah itu adalah sebuah ejekan. Tidak heran jika orang-orang dari klan kuno, setelah mendengar kata-kata Kaisar Taiwei, dipenuhi ketakutan, seperti tikus yang melihat kucing. Baru hari ini Lao Hei akhirnya mengerti apa artinya memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu semua tentang membunuh orang. Martabat kaisar tidak boleh diinjak-injak. Raja-raja lain bersedia memberikan muka pada klan kuno dan tidak peduli dengan perasaan, tetapi Kaisar Taiwei tidak akan melakukan itu. Jika kamu tidak patuh, kamu akan dibunuh. Membunuhmu untuk membuatmu takut, membunuhmu untuk membuatmu berperilaku baik dan mematuhi aturan.
Menghancurkan satu klan kuno dapat dianggap keberuntungan, tetapi menghancurkan dua klan kuno merupakan bukti kekuatan. Adapun fakta bahwa 6 klan kuno dengan fondasi yang kuat dihancurkan dalam satu tarikan napas dan klan kuno yang tersisa dirusak satu demi satu, ini tidak dapat diringkas dengan kata kekuatan. Dengan dominasi mutlak, Kisu yang gelisah dapat dibasmi hanya dengan lambaian tangan. Suku kuno itu berjanji setia dan bersujud di hadapan raja. Semua suku menghormatinya dan menganggapnya sebagai dewa. Pada masa pemerintahan Kaisar Taiwei, ketertiban stabil, semua kelompok etnis berimbang, dan sangat sedikit insiden pertempuran dan pembantaian. Jika seseorang menemukan ketidakadilan, mereka dapat pergi ke kantor penegak hukum terdekat dan membuat pernyataan yang jelas, dan orang yang kuat akan menanganinya tanpa memihak. Di antara para pahlawan masa kini, siapa yang tidak tahu bahwa Huang Xingyan memiliki setetes darah kehidupan Kaisar Taiwei yang mengalir di tubuhnya? Beberapa kultivator independen, setan, dan monster berani membunuh Huang Xingyan. Sebaliknya orang-orang zaman dahulu bersikap ragu-ragu dan banyak kekhawatiran, takut kalau terjadi sesuatu yang salah dan mendatangkan malapetaka besar bagi keluarga mereka sendiri. Ada semacam ketakutan yang tak kunjung hilang, bahkan setelah puluhan ribu tahun. Ketakutan itu tertanam jauh di dalam jiwa dan tak akan pernah terhapus. Tuan Naga, apakah Anda ingin memberi penghormatan kepada leluhur kami? Sambil menatap tulang-tulang naga yang tak terhitung jumlahnya di dalam lubang itu, seorang tetua membisikkan sebuah saran. Upacara peringatan macam apa ini? Lao Hei menolak dengan tegas. Dia juga leluhur kita, jadi memang seharusnya begitu. Kata sesepuh itu lagi, itu tidak ada hubungannya denganku, kata Lao Hei dengan acuh tak acuh. Karena Raja Naga mereka sendiri telah berkata demikian, para tetua tersenyum pahit dan tidak mendesak lebih jauh. Aku akan turun dan melihatnya. Bahkan jika Anda tidak mengadakan upacara peringatan, Anda tetap harus masuk jauh ke dalam lubang pemakaman naga untuk melihat apakah Anda bisa menemukan keberuntungan. Makam utama dibuka dan banyak sekali biksu berbondong-bondong masuk. Di era yang makmur, kesempatan sangatlah penting dan bahkan dapat mengubah nasib seseorang. Timur menjadi lebih hidup. Agama Buddha perlu menjaga ketertiban di berbagai tempat, dan tekanannya berlipat ganda. Padang belantara utara, Qingzhou. Sebuah ruangan tertutup yang penuh pesona spiritual. Chen Qingyuan duduk bersila di kehampaan, dengan serpihan hukum misterius melayang di sekelilingnya. Sebuah celah kecil muncul di antara alisnya, menyerap energi spiritual yang berharga. Keempat obat berharga itu telah dimurnikan menjadi sebuah tubuh. Gambar aneh diagram dao mata jahat muncul dan menghilang, dan retakan di atasnya tampaknya telah menghilang. Dari sini kita dapat melihat bahwa proses perbaikan pondasi Chen Qingyuan berjalan lancar. Berdasarkan situasi saat ini, akan dibutuhkan waktu setidaknya 10 tahun sebelum dapat diperbaiki sepenuhnya. Di saat kritis seperti itu, Chen Qingyuan tidak terburu-buru. Ia mengambil langkah tegas untuk memastikan tidak ada kesalahan. Merayu, saat obat berharga itu memulihkan kekuatannya, fondasi reruntuhan yang telah hancur berkeping-keping perlahan mulai pulih. Diagram dao mata jahat sesekali bergetar, mengeluarkan suara rintihan seperti hantu yang menangis atau serigala yang melolong. Chang Yuzu, tanah orang mati kuno. Ada sosok yang berjalan di area terlarang kuno ini, tanpa hambatan dan bergerak bebas. Dia mengenakan gaun panjang tanpa tali berwarna biru muda, alisnya seperti gunung yang jauh, dan matanya seperti air musim gugur. Dia memiliki wajah yang memukau dan kulit yang cerah. Ada sedikit kesan dingin di matanya, dan temperamennya dingin, seperti bunga teratai yang tumbuh sendiri di puncak gunung bersalju, tidak tersentuh oleh urusan duniawi, membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Rambut panjangnya seputih salju dan diikat dengan tali jerami. Beberapa helai rambutnya diam-diam terlepas dan menari-nari riang. Gadis berambut putih, Zixi. Permaisuri yang tak tertandingi di akhir zaman kuno menciptakan keberadaan tertinggi dari 3 kaisar. Selama bertahun-tahun, wanita berambut putih itu telah tinggal di tanah kematian kuno, tidak dapat menemukan apa yang diinginkannya. Hari ini, dia siap untuk keluar. Dentang, berjalan perlahan dari kedalaman area terlarang, ada banyak hukum kuno yang menghalanginya di sepanjang jalan, mencoba menjaga gadis berambut putih itu selamanya dan tidak mengizinkannya pergi. Namun, bagaimana mungkin perempuan berambut putih itu berkompromi? Ia mengetuk-ngetukkan jari kakinya pelan-pelan, dan ribuan hukum pun bermunculan, menembus rintangan tak kasat mata. Ada lebih banyak rintangan di jalan, dan tiba-tiba kabut tebal mengepul, menutupi setiap sudut area terlarang. Wanita berambut putih itu hanya melirik dan dengan paksa membuka jalan ke dunia luar. Kabut tebal yang mengandung hukum teror tidak dapat menghentikan wanita berambut putih itu untuk terus maju.
Tanpa kasat mata, muncul tangan-tangan raksasa yang tak terhitung jumlahnya dari kedalaman area terlarang itu, mencengkeram wanita berambut putih itu, ingin agar dia tenggelam di sana, terkikis oleh aturan-aturan khusus area terlarang itu, menjadi sesuatu yang bukan manusia maupun hantu, dan hanya bisa bertahan hidup dengan bersembunyi di sudut-sudut gelap. Membubarkan. Begitu kata terucap, hukum pun mengikutinya. Nada dingin itu mengandung otoritas ilahi yang sangat besar dan tidak akan menoleransi ketidakpatuhan apapun. Huff. Tangan raksasa hukum yang terulur hancur berkeping-keping, bahkan tak mampu menyentuh ujung pakaian wanita berambut putih itu, apalagi menahannya di area terlarang. Tiba-tiba angin kencang bertiup, dan benar-benar menyebarkan kabut tebal aneh yang cukup untuk menelan jiwa yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Jalan di depan lebar dan tidak ada lagi rintangan. Wanita berambut putih itu berjalan keluar dari tanah jiwa kuno dengan selamat, rambut panjangnya berkibar tertiup angin dan pesonanya yang seperti peri tak terbatas. Selangkah demi selangkah ia mencapai langit berbintang dan sosoknya menghilang. Bahkan jika gadis berambut putih itu melewati beberapa biksu, mereka tak dapat melihat wajahnya. Seolah-olah keduanya berada di dimensi ruang yang berbeda, seperti dua garis sejajar. Tak peduli berapa lama waktu berlalu atau seberapa jauh mereka membentang, mereka takkan pernah berpotongan. Beberapa hari kemudian, wanita berambut putih itu muncul di Northern Wilderness. Apakah dia datang ke Beihuang untuk mencari Chen Qingyuan? Bukan itu masalahnya. Target sebenarnya adalah daerah terlarang Jinshui. Lebih tepatnya, wanita berbaju merah, Ansiruo, yang terjebak di area terlarang. Hamparan salju yang tak berujung tak mampu mengusir perempuan berambut putih yang melangkah ke udara. Hukum kuno yang bergejolak tak mampu melukainya sedikit pun. Area terlarang tulang abadi, yang membuat semua orang ketakutan setengah mati, tidak berarti apa-apa bagi wanita berambut putih itu. Ia berjalan santai dan masuk jauh ke dalamnya. Melewati pepohonan giok yang dipahat es dan melintasi pegunungan serta sungai. Muncul di bagian terdalam dari area terlarang Jinshui, yaitu area Tianyuan. Ketika gadis berambut putih tiba, gadis berbaju merah sangat terkejut karena dia terjebak di sini. Ansiruo berada di tengah hamparan es yang tak berujung, dikelilingi pepohonan giok. Pergerakannya terbatas dan ia tidak bisa menyentuh apapun, kalau tidak, ia akan terluka oleh aturan area terlarang itu. Perempuan berambut putih itu merupakan pengecualian. Ia berdiri di puncak pohon giok, anggun bak angin, melayang bagai anak yatim piatu yang mandiri. Melangkah, jatuh dari langit ke lapangan es, wanita berambut putih dan Ansiruo saling berdekatan, mata mereka bertemu, dan suasananya aneh. Setelah beberapa saat, Ansiruo maju beberapa langkah dan memberi hormat, "Senior." Kedua gadis itu pernah bertemu sebelumnya dan bukanlah orang asing. Wanita berambut putih itu mengangguk sedikit sebagai jawaban. "Situasinya istimewa, maaf saya tidak bisa menghibur Anda dengan baik." Ansiruo masih berpakaian merah, bibir merahnya sedikit terbuka, dan suaranya halus dan menyenangkan. "Tidak masalah." Wanita berambut putih itu berkata dengan dingin, "Aku akan datang dan melihatmu." Selama pertempuran di area terlarang, wanita berambut putih itu merasakan sesuatu dan bahkan menggunakan batu hitam untuk melindunginya, tetapi ia terlalu jauh untuk bisa banyak membantu. Untungnya, Kaisar Taiwei turun tangan untuk melindunginya dan menstabilkan situasi, mencegah konsekuensi yang mengerikan. "Terima kasih atas perhatianmu, senior. Aku tersanjung." Ansiruo membungkuk lagi untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Makanlah." Wanita berambut putih itu dengan santai mengeluarkan sebuah pil yang dipenuhi dengan segudang sinar cahaya. Pil itu adalah benda suci tingkat 9 kelas atas dan benda suci penyembuh yang sangat langka di dunia. Dengan jentikan jarinya, pil itu terbang di depan Ansiruo, dan cahaya lembut dan merdu membuat orang merasa sangat nyaman. Ansiruo ragu sejenak, bukan karena dia merasa ada yang salah dengan pil itu, tetapi karena pil itu agak berharga dan dia merasa malu. Namun, setelah bertukar pandang dengan wanita berambut putih itu, Ansiruo menerima kebaikan itu dan menelan pil itu. Kemudian, ia mulai mengedarkan kekuatan misteriusnya untuk memurnikan ramuan tersebut. Wanita berambut putih itu menunggu dengan tenang tanpa membuat suara apapun yang dapat mengganggunya. Setelah setengah jam, Ansiruo telah sepenuhnya menyerap kekuatan ramuan tersebut. Luka-luka yang dideritanya sebelumnya akibat aturan area terlarang pada dasarnya telah sembuh, dan tidak ada bahaya tersembunyi yang tersisa. "Terima kasih, senior." Ansiruo perlahan membuka matanya, dengan pikiran yang rumit dan rasa terima kasih yang tulus. "Hiduplah dengan baik, dan suatu hari kamu akan bisa melarikan diri." Wanita berambut putih itu sangat mengagumi Ansiruo, dan dengan faktor Chen Qingyuan, dia akan menjaganya dengan baik. Semoga saja begitu. Ansiruo tidak banyak berharap, jadi dia mengganti topik pembicaraan dan bertanya, "Senior, apakah Chen Qingyuan baik-baik saja?" Sejak pertempuran di area terlarang berakhir, Ansiruo tidak tahu sama sekali tentang situasi Chen Qingyuan dan selalu merasa khawatir.
Karena blokade wilayah terlarang kuno, ia tidak bisa lagi belajar tentang dunia luar seperti sebelumnya, dan tersiksa oleh kesepian dan kerinduan yang tak berujung. Lumayan, jawab wanita berambut putih itu, dia sedang berusaha pulih. Seharusnya dia tidak gagal. Wanita berambut putih itu tahu betul tentang kondisi Chen Qingyuan. Saya senang dia baik-baik saja. Mengetahui hal ini, kekhawatiran di mata Ansiruo sebagian besar menghilang, dan senyum tanpa sadar muncul di sudut mulutnya. Ia mulai menantikan masa depan dan senang bahwa ia dan Chen Qingyuan akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Aku akan memberimu sesuatu. Saat dia berbicara, wanita berambut putih itu tiba-tiba mengeluarkan tengkorak dari suatu tempat. Tengkorak itu memancarkan aura seram dan mengerikan, dan dia pastilah sosok yang luar biasa semasa hidupnya. Ansiruo menatap tengkorak itu, bibir merahnya terkatup rapat, tidak tahu harus berkata apa. Menaruh ini di sini dapat menghilangkan stres Anda. Tengkorak itu dulunya berasal dari daerah terlarang kuno, tetapi kemudian dihapus oleh perempuan berambut putih itu, yang mematahkan kepala kerangka itu dengan sebuah tamparan. Tampaknya tengkorak itu berguna, jadi ia memasukkannya ke dalam sakunya. Jika kau simpan tengkorak itu di sisimu, ia kurang lebih dapat menahan erosi hukum kuno. Meskipun Ansiruo tidak sanggup menahan rasa sakit ini, tekanannya bisa berkurang, dan itu hal yang baik baginya. Ia menerimanya dengan senang hati, terima kasih atas kebaikanmu, senior. Kemudian, tengkorak itu melayang di depan Ansiruo, memancarkan hawa dingin dari waktu ke waktu, seolah-olah berasal dari dunia bawah, dan sangat mengerikan. Anehnya, Ansiruo merasa cukup nyaman, jauh lebih baik daripada aturan yang bergejolak di area terlarang. Saya pergi. Gaya perempuan berambut putih itu dalam bekerja sangat tegas dan lugas. Setelah pekerjaan selesai, ia tak perlu menunggu lama. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat wanita berambut putih itu melangkah ke udara, menginjak pohon giok yang bening seperti kristal, lalu berubah menjadi aliran cahaya, lalu pergi dengan santai dan nyaman, tanpa terpengaruh oleh apapun. Melihat punggung wanita berambut putih itu, Ansiruo semakin merindukan kebebasan. Tentu saja, ia ingin bertemu Chen Qingyuan lebih lagi. Saya yakin kita akan bertemu lagi. Ansiruo menantikannya, matanya penuh kerinduan. Inilah satu-satunya motivasinya untuk tetap hidup. Setelah meninggalkan daerah terlarang Jinsui, wanita berambut putih itu pergi ke tempat lain, mencari sosok samar yang terkubur jauh di dalam hatinya. Ketika dia merasa sangat tidak berdaya dan kesepian, seorang pria mulia muncul dan mengubah segalanya. Dia membawanya keluar dari jurang yang gelap, membiarkannya menyentuh hangatnya cahaya pagi dan melihat pemandangan dunia yang makmur. Kemudian, bangsawan itu menghilang. Bagaikan embusan angin, bertiup dari kejauhan, sesaat berada di samping perempuan berambut putih itu, lalu terbang melayang ke kejauhan, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun, seakan-akan tidak pernah muncul. Selama dia masih hidup, dia tidak akan menyerah untuk terus mencari. Berjalanlah melalui setiap area terlarang di tulang abadi dan jangan lewatkan satu sudut pun. Mungkin, suatu hari nanti, di suatu tempat yang tidak mencolok, gadis berambut putih itu akan menemukan jejak yang dikenalnya. Berada di lautan awan, menatap cakrawala. Tatapan matanya tajam, tanpa jejak keraguan. Tidak peduli berapa banyak duri yang ada di depannya, mereka tidak dapat menghentikannya. Sedang turun salju di wilayah Fuliuxing di Northern Wilderness. Beberapa kepingan salju berasal dari zona terlarang Cinder Snow, sementara yang lainnya jatuh dari langit. Pikiran yang tak kasat mata bercampur dengan butiran salju dan melayang ke tempat yang sangat jauh. Chen Qingyuan dari Sekte Qing jelas sedang menyendiri untuk berkultivasi, tetapi hatinya bergetar tak dapat dijelaskan, dan sosok cantik Ansiruo tanpa sadar muncul di depan matanya. Dia menahan sedikit kegelisahannya dan terus menyempurnakan obat-obatan dan harta karun yang berharga, memanfaatkan waktu untuk memperbaiki fondasinya, berkonsentrasi penuh dan tidak membuat kesalahan sedikit pun. Reruntuhan Luoshen, kesempatan untuk membuktikan kebenaran telah menyatukan dunia ini, dan banyak orang kuat telah berbondong-bondong ke dunia ini dengan ambisi besar. Di suatu tempat yang indah, berdiri sebuah paviliun kuno di atas danau yang jernih dan tenang. Di dalam paviliun, ada dua makhluk yang telah melampaui dunia biasa, duduk berhadapan bermain catur, minum teh, dan berdiskusi tentang filsafat. Kedua orang ini adalah Situlin dan Nangongge. Meskipun hubungan ini terjalin antara leluhur dan keturunan, kedua belah pihak merasa pertemuan mereka sudah terlambat. Mereka berdua, guru sekaligus sahabat, dan tenggelam di dalamnya. Gemerincing, Nangongge meletakkan bidaknya di papan catur, dan tampaklah beberapa sinar cahaya menurut hukum alam beriak di papan catur, dan beberapa kabut tipis mengembun. Papan catur seperti dunia independen, yang berfungsi sebagai panduan bagi orang-orang untuk bersaing dalam pemahaman mereka tentang Taoisme. Awalnya, Situlin berada di atas angin, gerakannya ganas, dan memaksa Nangongge terpojok.
Namun, setelah itu, ia gigih, membalikkan keadaan, dan perlahan-lahan membalikkan kekalahannya. Situasi saat ini adalah kedua belah pihak berimbang. Situ Lin kagum dengan pemahaman Nangongge. Lagi pula, Situ Lin telah berlatih selama puluhan ribu tahun dan telah melalui banyak kesulitan. Dia mungkin tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam permainan catur dengan Nangongge kali ini, jadi itu tidak mudah baginya. Dalam beberapa tahun, saudara Nangong mungkin akan naik ke posisi yang lebih tinggi. Saat itu, jika Situ Lin tidak membuat terobosan, akan sulit untuk menekannya. Panggilan, angin kencang bertiup dari hutan di tepi danau, menimbulkan gelombang di permukaan danau. Keduanya merasakannya hampir bersamaan, alis mereka menegang dan mata mereka terfokus. Secara kebetulan, mereka saling memandang. Keempatnya saling berpandangan dan berkata serempak, "Kami datang." Sepertinya tidak ada pemenang di babak ini. Situ Lin menyesap teh di atas meja dan menarik secercah kesadaran spiritual yang menutupi papan catur. "Terima kasih, Grandmaster, atas belas kasihan Anda." Nangongge sangat jelas bahwa saat ini, ia belum mencapai ranah Situ Lin. Meskipun celahnya tidak jauh, itu hanyalah langkah kecil di jalan kultivasi. Beberapa orang mungkin tidak dapat melewatinya seumur hidup mereka, seperti jurang yang menganga. "Bakatmu melampaui ekspektasiku," puji Situ Lin. "Grandmaster, Anda terlalu memuji saya." Nangongge tersenyum rendah hati. "Ayo pergi." Situ Lin berdiri dan menatap ke kejauhan, raut wajahnya perlahan berubah serius. "Mari kita lihat seperti apa jalan menuju pencerahan di era ini." Tak lama kemudian, keduanya berjalan berdampingan, melangkah ke lautan awan, dan menuju kawasan makmur di reruntuhan Luoshen. Kesempatan pencerahan akan segera tiba, dan hanya sedikit makhluk yang telah merasakannya. Mereka menatap langit berbintang yang tak terbatas dan merenung dalam-dalam. Reruntuhan Luoshen, wilayah bintang Liuchen. Tiba-tiba, sebuah lubang besar robek di langit berbintang yang tak berujung, dan miliaran sinar cahaya meledak dari celah lautan bintang, menenggelamkan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, bersinar terang dan menarik perhatian. Setiap sinar matahari mengandung atmosfer yang sangat kuno. Setelah beberapa saat, langit berbintang menunjukkan banyak anomali yang menakutkan. Hukum kuno yang mendalam dan misterius saling terkait untuk menguraikan pintu perunggu. Gerbang itu megah bagaikan gunung, berdiri di langit berbintang, tingginya sekitar 10.000 kaki, megah dan spektakuler. Ada banyak simbol aneh yang terukir di pintu, dan bahkan Nangongge dan Situ Lin tidak dapat memahami apa artinya. Ledakan. Saat berikutnya, terjadi ledakan. Di puncak gerbang perunggu, pusaran hukum besar muncul, perlahan membentuk mata jalan raya, mendominasi semua wilayah dan mengawasi semua makhluk hidup. Banyak sekali orang berbondong-bondong ke sini, menyaksikan pemandangan ini dari jauh, merasakan kekuatan mengerikan dari Eye of the Avenue, jiwa mereka gemetar, dan ketakutan di hati mereka. Ledakan, jalanan berdengung lembut, dan gerbang perunggu besar bergetar pelan. Dilihat dari situasinya, Jumen mungkin akan segera dibuka. Ruang di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi, dan ratusan atau bahkan ribuan monster kuno muncul secara berkala, mengejutkan banyak orang. Tak ada kata yang bisa menggambarkan perasaan mereka saat itu. Ledakan, terdengar suara lain, dan pintu perunggu besar itu perlahan terbuka. Cahaya misterius meluap dari celah pintu, menyilaukan dan menyilaukan. Para sakti itu, meskipun mata mereka perih, menatap gerbang raksasa itu dengan saksama. Sayangnya, mereka tak bisa melihat apa yang ada di dalamnya, hanya bola cahaya putih. Bahkan Nangongge tidak dapat melihat karena cahaya putih, dan penglihatannya kabur. Mata jalan raya menggantung tinggi di atas lautan bintang, memancarkan kekuatan dahsyat tak terlihat yang menghancurkan dunia, membuat manusia tak bisa bergerak maju, dan hanya bisa bersembunyi di kejauhan serta menonton dari kejauhan. Di masa lalu, jalan menuju pencerahan tidak begitu maju hingga mengarah ke mata Dao Agung. Situ Lin mengamati. Beberapa tahun yang lalu, ras laut bodoh mencoba memanfaatkan kesempatan hidup ini. Setelah serangkaian kemunduran, untungnya situasi dapat dikendalikan dan kembali normal. Untuk mencegah kejadian serupa, mata Dao Agung turun ke dunia ini untuk mengintimidasi alam semesta. Siapapun yang berani mengganggu ketertiban umum akan dihakimi tanpa ampun oleh Dao Agung. Ledakan, jalan menuju pencerahan secara resmi muncul di dunia, langit dan bumi bergetar, dan semua jalan menyatu. Di luar gerbang raksasa itu, tumbuh bunga teratai emas yang tak terhitung jumlahnya, cahaya suci memancar keluar, dan itu merupakan pemandangan yang membawa keberuntungan. Setelah waktu yang sangat lama, suara Tao berhenti dan makhluk-makhluk aneh itu pun bubar. Mata Dao Agung, yang membuat dunia sangat takjub, perlahan kembali ke kedalaman alam semesta, dan tekanannya pun surut. Di langit berbintang ini, hanya pintu perunggu besar ini yang tersisa, sederhana, berat, dan misterius. Kian, pergilah dan lihatlah. Para biksu agung dari seluruh dunia, dengan pikiran-pikiran yang sangat rumit di dalam hati mereka, maju dengan hati-hati.
Gerbang perunggu besar itu tinggi dan megah, permukaannya ditutupi jejak-jejak kuno, dan kadang-kadang berkilau dengan kilau keemasan samar. Saat pintu besar ini terbuka, semua orang di tempat itu merasa gembira. Ratusan tukang reparasi hebat berjalan perlahan menuju gerbang batu perunggu. Jantung mereka mulai berdebar kencang, dan setiap inci kulit mereka terasa dingin. Mereka tak kuasa menahan diri untuk menggigil, merasakan kepanikan sekaligus kegembiraan. Burung pertama yang menjulurkan kepalanya akan ditembak, jadi tidak ada seorang pun yang berani berjalan ke pintu masuk simen. Kehadiran jalan ini di mata orang-orang barusan memberi mereka rasa takut yang besar. Bahkan orang yang paling teguh sekalipun butuh waktu untuk menenangkan diri, jadi mereka berhenti sejenak, menenangkan diri, dan mengamati sejenak. Kemana saya akan pergi setelah memasuki pintu ini? Menurut teks-teks kuno, di dalam gerbang ini terletak jalan menuju pencerahan. Hanya yang terkuat yang dapat mencapai ujung jalan ini, meraih kesempatan takdir, dan naik ke tahta tertinggi. Jalan legendaris menuju pencerahan sudah dekat. Meskipun saya tahu saya tidak memiliki kualifikasi untuk berkompetisi di ajang ini, rasanya sangat berharga bagi saya untuk dapat melihat dan menjadi saksi era baru. Ada diskusi di setiap sudut wilayah bintang Liu Chen. Peristiwa yang menggemparkan dunia itu terjadi. Selain sekelompok orang kuat yang pergi ke makam Kaisar Timur, 99% guru besar lainnya bergegas ke sini hanya untuk menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Banyak harta karun terbang melesat melintasi langit berbintang dari berbagai arah, dengan berbagai gaya dan tersebar di mana-mana. Tidak peduli siapapun orangnya, melihat gerbang batu ini dikelilingi oleh hukum waktu, mereka akan berseru dengan takjub, mengatakan bahwa mereka telah menyaksikan sejarah dan mengawali era baru perjuangan hebat. Hanya ada sedikit catatan sejarah kuno tentang jalan menuju pencerahan, jadi saya tidak tahu seperti apa jalannya. Orang-orang kuat itu menatap tajam ke arah gerbang batu perunggu kuno setinggi 1000 kaki, dengan rasa hormat yang taat, tidak berani menghujatnya. Saya bersedia untuk maju dan mencari jalan bagi kalian sesama penganut Tao. Ada seorang lelaki tua dengan tenaga dan darah yang lemah, bersandar pada tongkat. Ia berjalan perlahan dan setiap langkahnya terasa sangat sulit. Dia kurus kering, kulitnya kering dan hitam, darahnya berhenti mengalir, dan hanya sedikit kekuatan hidup yang tersisa, yang hampir habis. Jika tidak terjadi apa-apa, lelaki tua ini hanya akan hidup paling lama 3-5 tahun. Merupakan suatu berkah untuk dapat melihat jalan menuju pencerahan yang dikabarkan sebelum meninggal. Banyak orang mengenali lelaki tua berpakaian sipil itu, bersandar pada tongkat. Mereka memandangnya dengan hormat, beliau adalah pendiri sekte Fengyan, Taois Mengkiau. 20.000 tahun yang lalu, beliau telah menghabisi banyak sekali jenius dari generasinya, bahkan melampaui para pangeran dinasti Zilian. Sayangnya, beliau bertemu orang yang salah di masa mudanya dan difitnah oleh orang kepercayaannya. Hati roh guntur surgawinya direnggut, dan beliau hampir mati. Ternyata itu dia. Setelah mendengar gosip yang beredar luas ini, banyak kultivator yang tumbuh di reruntuhan Luoshen tiba-tiba menyadari identitas lelaki tua yang berjalan menuju gerbang batu. Bos ini masih hidup. Semua orang menatapnya dan tidak dapat menahan diri untuk berseru. Seandainya bukan karena pengkhianatan kekasihnya, dengan bakat dan ketekunan Taois Meng Xiao, ia pasti berpeluang besar mencapai anak tangga ke-9 jembatan ilahi, atau setidaknya puncak anak tangga ke-8. Namun, ia kehilangan hati daunnya, dan fondasinya rusak parah. Hingga saat ini, ia baru mencapai anak tangga ke-5 jembatan ilahi. Sungguh disayangkan. Pemimpin dinasti Zilian saat ini datang langsung ke sini, melihat sosok lelaki tua yang kesepian, dan mengucapkan kata-kata penuh emosi. Kaisar menunjukkan ekspresi yang rumit. Alasannya adalah karena ia pernah dikalahkan oleh Taois Meng Xiao di masa lalu, dan orang yang kalah itu yakin akan kekalahannya. Mereka adalah kebanggaan generasi mereka. Awalnya, Taois Meng Xiao memiliki kemungkinan tak terbatas, tetapi takdir membuat orang-orang sengsara. Setahu saya, Taois Meng Xiao tidak marah karena kehilangan Lei Lingxin, melainkan karena dikhianati oleh wanita di sampingnya. Bertahun-tahun kemudian, Taois Meng Xiao memiliki kesempatan untuk membalas dendam, tetapi memilih untuk menyerah dan tidak pernah bertemu dengannya lagi. Saat aku muda, aku jatuh cinta dan tidak pernah berpikir untuk menghancurkan hidupku. Taois Meng Xiao tidak menyesal telah menjadi pasangan Taois dengan wanita itu. Ia hanya menyalahkan dirinya sendiri karena kurang beruntung dan ditakdirkan untuk menjalani sisa hidupnya sendirian. 10.000 tahun yang lalu, rekan Tao sebelumnya tersesat dalam kultivasinya dan menjadi kerasukan, memulai jalur kultivasi yang jahat, menyebabkan pertumpahan darah yang hebat. Kemudian, dinasti Zilian mengirim para pendahulu yang kuat untuk menekannya. Setelah menangkap wanita itu, pejabat tinggi kekaisaran secara khusus mengirim seseorang untuk memberitahu Taois Meng Xiao dan menjelaskan alasannya, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pendeta Tao Meng Xiao tidak membela wanita itu. Ini adalah kesalahan serius yang telah diperbuatnya, dan ia harus menanggung akibatnya.
Setelah itu, dinasti Zilian mengeksekusi wanita yang menjadi kultivator jahat untuk mengakhiri masalah tersebut. Beberapa makhluk kuat dengan kekuatan yang mengerikan samar-samar ingat bahwa pada hari ketika wanita itu dieksekusi, Taois Meng Xiao sedang menunggu di gunung yang jauh, menonton, minum banyak anggur, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan hanya menghela napas panjang ketika pergi. Pemandangan sepanjang jalan pasti indah. Dengan secercah harapan ini, Taois Meng Xiao berjalan menuju gerbang batu selangkah demi selangkah. Semakin dekat Anda, semakin besar tekanannya. Guru, ayo. Para tetua Feng Yanzong berdiri jauh, wajah mereka penuh kekhawatiran, dan berteriak keras. Jika keadaan terus seperti ini, Taois Meng Xiao tidak punya pilihan selain menghabiskan sedikit energi dan darah yang tersisa di tubuhnya dan mengerahkan sejumlah kekuatan tertentu untuk menahan tekanan hukum di atas gerbang batu. Pendeta Tao Meng Xiao tampaknya tuli terhadap teriakan generasi muda. Jalan menuju pencerahan telah tiba, dan saya bersedia menggunakan 3 hingga 5 tahun terakhir hidup saya untuk melihat pemandangan di sepanjang jalan ini. Jika aku mendengar kebenaran di pagi hari, aku bisa mati di malam hari. Panggilan. Dalam sekejap, Taois Meng Xiao mengaktifkan teknik terlarang yang menghabiskan kekuatan hidup dan darahnya sendiri, dan dalam waktu singkat ia pulih ke kondisi mental terbaiknya, dengan jubah panjangnya berkibar dan rambut panjangnya menari-nari. Dia membuang kruk di tangannya dan melangkah maju dengan semangat besar. Banyak sekali orang yang menatap punggungnya dengan kagum. Setelah beberapa saat, dia mencapai gerbang batu, dan dengan kekuatan hukum kuno untuk menekan dunia, dia melangkah masuk tanpa memperhatikan bagian belakang. Saya dapat melihat pemandangan di dalam pintu, meski hanya sesaat, itu sepadan. Ledakan. Karena ki dan darahnya terkuras habis dan vitalitas terakhirnya terkuras, Meng Xiaoyu tak mampu bertahan lebih lama lagi. Teknik terlarang itu menjadi bumerang, organ-organ dalamnya langsung meledak, dan ia pun meninggal. Ada senyum tipis di sudut mulutnya. Cheng Yu melihat pemandangan di dalam kuil simen, dan merasa puas dengan hidupnya tanpa penyesalan apapun. Anehnya, sebuah lubang besar terlempar keluar dari dadanya, tetapi tidak ada darah yang mengalir keluar. Dadanya bagaikan pohon mati yang hitam pekat dan busuk, penuh dengan kematian. Melihat kejadian ini, Feng Yanzong pun patah hati dan berteriak sedih, "Grandmaster." Dia berencana untuk mengambil alih mayat leluhur, tetapi karena aturan gerbang batu terlalu kuat, kekuatan tingkat tinggi klan Feng Yan tidak cukup kuat untuk melakukannya. Pada saat ini, pemimpin dinasti Zilian muncul di depan semua orang, bergerak di udara, dan membawa Meng Xiaoren ke tempat yang aman. Ambillah peti mati yang bagus, taruh jasad di dalamnya, dan biarkan ia beristirahat dengan tenang. Aku pernah kalah darimu beberapa kali waktu kita masih muda. Kupikir kau akan mencapai puncak yang tak mungkin kucapai, tapi aku tak menyangka hasilnya akan seperti ini. Sang kaisar menundukkan alisnya dan memandangi mayat di dalam peti sambil mendesah. Kaisar saat ini, seperti halnya Kaisar Tiga Alam, sudah merupakan kekuatan yang tak tertandingi di tingkat ke-8 jembatan ilahi. Jika ia mendapat lebih banyak kesempatan di masa depan, ada kemungkinan besar ia dapat memasuki tingkat ke-9 jembatan ilahi dan menjadi Kaisar Semu. Berikan dia penguburan yang layak. Setelah menghela napas sejenak, sang kaisar menyerahkan peti mati itu kepada istri Feng Yanzong. Terima kasih, tuanku. Bagaimana mungkin Master Sekte Feng Yan tidak mengenali Raja Dinasti Zilian? Ia sangat terkejut. Ia membungkuk dan kemudian membawa jenazah leluhurnya pergi. Sangat disayangkan kisah seorang jenius hebat harus berakhir. Semua orang mendiskusikannya cukup lama dan mengungkapkan rasa hormat mereka yang tulus. Ada banyak hal serupa di dunia. Episode singkat ini berlalu dengan cepat, dan semua orang berhenti mendesah. Perhatian mereka kembali tertuju pada gerbang batu, siap untuk bergerak. Waktu berlalu dengan lambat, dan kekuatan hukum di atas gerbang batu juga melemah. Dalam waktu maksimal 5 tahun, setelah Tongyu stabil, bahkan para biksu yang telah melewati kesengsaraan pun dapat masuk. Di sudut langit berbintang, Si Tulin mengamati sekian lama dan membuat suatu penilaian. Guru, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang jalan menuju pencerahan? Lagi pula, tahun-tahun kultivasi Nangong terlalu singkat, dan visi serta pengalamannya jauh lebih rendah daripada Si Tulin. Ia tidak begitu jelas tentang jalan menuju pencerahan. Meskipun memungkinkan untuk menyimpulkan dan mencari cara untuk memperoleh informasi, karena Si Tulin berada tepat di sebelah saya, lebih baik bertanya langsung dan tidak perlu membuang-buang energi. Jalan menuju pencerahan adalah melalui 9 langit, jawab Si Tulin dengan sabar, setiap langit setara dengan dunia yang berdiri sendiri, ditandai oleh 3 pembatas. Hanya dengan lulus ujian di pembatas tersebut, seseorang dapat maju ke langit berikutnya. Hanya setelah mencapai langit ke-9, seseorang dapat memenuhi syarat untuk memperjuangkan kesempatan takdir dan menyentuh tahta dunia. Apakah selalu seperti ini? Nangong Ge bertanya lagi. Menurut pemahamanku, itu selalu menjadi jalan 9 surga. Setelah berpikir dalam-dalam untuk waktu yang lama, Si Tulin tampak serius.
Semoga era ini tetap tidak berubah. Nangong Ge khawatir karena proses kesempatan pencerahan untuk datang ke dunia tidak lancar. Beberapa hari kemudian, seseorang kehilangan kesabaran lagi dan melangkah melewati gerbang batu, memutuskan untuk mengambil risiko. Pada saat yang sama, ada lebih dari 100 anggota suku kuno abadi, membawa senjata canggih dan bersiap sepenuhnya, hanya untuk memasuki gerbang batu dan memulai jalan menuju surga. Klan kuno memiliki fondasi yang sangat kuat. Selain para pilar yang harus menjaga klan, beberapa pemimpin puncak sedang mencari peruntungan tertinggi di makam kaisar di timur, sementara beberapa telah datang ke reruntuhan Dewa Jatuh. Ledakan. Menghadapi kekuatan hukum yang bergejolak, para tetua suku kuno memimpin prajurit mereka dan membubarkan mereka tanpa berhenti sedetik pun. Makhluk kuat di alam jembatan ilahi seharusnya bisa masuk dengan lancar. Banyak sekali praktisi di tahap penyeberangan kesengsaraan dan tahap Mahayana berada dalam posisi yang sangat jauh, menyaksikan dari jauh dengan ekspresi kagum. Dalam waktu setengah batang dupa, beberapa orang kuat telah melangkah ke gerbang batu tanpa ada yang menolak. Melihat hal ini, para pahlawan tak lagi khawatir. Mereka muncul dari setiap sudut, membentuk kerumunan besar dengan tujuan yang sama. Sepertinya semua kekuatan tertinggi di alam semesta telah berkumpul di sini. Pilih salah satu dari mereka dan tempatkan dia di sekte atau wilayahnya sendiri. Dia pasti yang terbaik. Hentakan kakinya dapat mengguncang bintang-bintang dan mengintimidasi miliaran jiwa. Kebanyakan tokoh besar yang tidak terjangkau di mata dunia, begitu menapaki jalan menuju kesuksesan, hanya akan menjadi batu loncatan, tidak mampu membuat gebrakan sedikit pun. Nangong Ge dan Situlin berhenti dan memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Setelah berhasil melangkah ke gerbang batu, pemandangan surgawi pertama langsung terlihat. Setelah melewati gerbang batu, Anda dapat berdiri di atas panggung batu melingkar yang besar. Melihat sekeliling, ada bintang yang tak terhitung jumlahnya. Setiap bintang memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda, memancarkan cahaya misterius yang redup, terbungkus dalam pesona peri yang halus dan lembut. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat dengan jelas pemandangan bintang-bintang terdekat. Gunung-gunung dan sungai-sungainya indah, dengan puncak-puncak dan punggung bukit yang menjulang satu demi satu. Sungai mengalir deras dan alirannya bergemuruh. Pohon spiritual itu rimbun dan subur, penuh pesona Tao, setinggi gunung raksasa, menjulang hingga ke awan. Di beberapa tempat, terdapat kuil-kuil kuno, dengan jejak-jejak waktu yang tertinggal di mana-mana. Meskipun kilau permukaannya redup, kuil-kuil itu tetap megah dan agung. Hukum di dunia ini benar-benar berbeda dari hukum di dunia luar. Hukum-hukum ini unik dan memberi orang rasa tertindas yang luar biasa. Pergi ke sana. Dalam arti sebenarnya, ini sebenarnya adalah pertama kalinya bagi Situlin memasuki alam pencerahan, tetapi karena dia telah melihat banyak rahasia dalam sungai waktu yang panjang dan akrab dengan hal ini, dia memiliki ekspresi yang tenang dan emosinya tidak menimbulkan terlalu banyak gejolak. Dibandingkan dengan kesempatan yang tidak diketahui untuk mencapai pencerahan, Situlin ingin tahu di mana penanda batasnya. Hanya setelah menemukan penanda batas, kita dapat memahami situasi secara lebih objektif. Setelah perhitungan singkat, dia mendapat arah dan terbang menjauh. Nangong Ge mengikutinya dari belakang dengan wajah tanpa ekspresi. Di tengah jalan, keduanya melihat pemandangan perkelahian. Di dunia pencerahan, peluang berlimpah. Jika lebih dari satu orang melihat peluang, gesekan pasti akan muncul. Nangong Ge dan Situlin tidak tertarik dengan adegan perkelahian ini. Di inti lautan bintang ini, terdapat platform batu bundar besar dengan diameter ribuan mil, tergantung di langit berbintang. Setiap inci dari panggung batu itu ditutupi dengan simbol-simbol yang rumit dan aneh, begitu padatnya hingga jumlahnya tak terhitung. Sesampainya di sana, Situlin berhenti, melihat sekeliling selama beberapa detik, lalu berbisik, "Tong Tiantai." Apa tujuannya? Nangong Ge menatapnya dalam-dalam, terlalu malas untuk menyimpulkan, dan berbalik menatap Situlin di sampingnya, berpikir akan lebih mudah untuk bertanya langsung padanya. Setelah melewati penilaian 3 penanda batas dan mencapai teras Tong Tian, Anda dapat memasuki tingkat surga berikutnya. Situlin menjelaskan, Tong Tiantai dan penanda batas keduanya merupakan manifestasi hukum pencerahan. Keduanya diciptakan oleh langit dan bumi dan tidak dapat ditiru. Setelah mengobrol beberapa menit, Nangong Ge mengetahui informasi dalam hal ini. Kami tidak menemukan jejak penanda batas di sepanjang jalan. Zuosu menatapnya beberapa kali, dan secercah keraguan muncul di mata Nangong Ge, lalu dia mengerutkan kening. Memang agak aneh. Situlin melihat sekeliling dan berkata dengan serius, secara logika, karena jalan menuju pencerahan terbuka, penanda batasnya seharusnya terletak di dekat teras Tong Tian. Namun, area di sekitar Tong Tian teras kosong, tidak ada apapun di sana. Situasi ini jelas berbeda dari masa lalu dan sedikit aneh. Mungkinkah karena kejadian terakhir di Laut Ilusi? Nangong Ge membuat tebakan yang berani. Ras-ras tak dikenal di Laut Ilusi telah mengganggu evolusi jalan pencerahan, dan ada kemungkinan besar hal ini akan menimbulkan dampak tak terduga.
Itu mungkin. Si Tulin mengangguk sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh. Jika tidak ada tugu batas, bukankah semua orang akan terjebak di surga pertama, tidak mampu menembus berbagai batas dan mencapai puncak? Terus berpikir, Nangong Ge punya kekhawatiran ini. Benar, si Tulin secara alami memikirkan hal ini dan wajahnya menjadi sangat serius. Setelah lama mengamati sekeliling, aku tetap tidak menemukan jejak penanda batas. Sepertinya kita harus serius. Setelah mengatakan itu, si Tulin memutuskan untuk menggunakan kemampuan aslinya dan memastikan untuk mengungkap masalah ini sampai tuntas. Tanpa ragu sedikit pun, si Tulin duduk bersila di udara dan memejamkan mata. Seketika, sebuah heksagram raksasa muncul di bawahnya, berputar perlahan, muncul dan menghilang. Nangong Ge mundur sedikit, mempraktikkan sihir misteriusnya, dan waspada terhadap segala sesuatu di sekitarnya untuk mencegah si Tulin terganggu oleh objek eksternal selama proses deduksi. Untungnya, tidak ada orang lain di area ini, dan keadaannya aman dan tenang. Setelah sekian lama, si Tulin tiba-tiba membuka matanya, dan pola-pola Tao yang rumit muncul di pupil matanya, yang berkedip-kedip. Diagram Dao yang terkondensasi di bawah tubuhnya menghilang seiring dengan gerakan pedang. Bagaimana? Nangong Ge melintas, penasaran dengan hasilnya. Tanda batasnya tak terlihat, tersembunyi oleh kekuatan yang mengerikan. Si Tulin menyimpulkan sesuatu, mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika tebakanku benar, itu pasti ulah ras tak dikenal yang bersembunyi di Laut Ilusi. Dao Agung memandang alam semesta. Bagaimana Laut Ilusi muncul? Setelah mengetahui asal-usulnya, Nangong Ge sangat terkejut dan tidak mempercayainya. Sungguh luar biasa. Belum lama ini, mata Dao Agung turun ke wilayah ini. Si Tulin menggunakan berbagai teknik penyembunyian, tidak berani mengungkapkan sedikit pun aura aslinya, karena takut akan membawa bencana fatal. Baru setelah Dadaoyan benar-benar pergi, si Tulin dapat bernapas lega dan merasa tidak terlalu gugup. Di sisi lain, keberadaan tak dikenal di Laut Ilusi berani bertindak tepat di bawah hidung Dao Agung. Perilaku seperti ini sungguh menakutkan. Alasan mereka melakukan ini adalah untuk mencegah kesempatan mencapai pencerahan jatuh ke tangan orang lain. Nangong Ge meletakkan tangannya di belakang punggungnya, berpikir dalam-dalam. Tahta kehidupan ini benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Aku penasaran berapa banyak makhluk mengerikan yang mengincarnya. Si Tulin memiliki firasat samar bahwa jalan sang penguasa agung kemungkinan besar akan muncul di era ini. Menduduki tahta akan membawanya selangkah lebih dekat ke jalan mistik sang penguasa agung. Di masa depan, banyak orang akan mati. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Nangong Ge telah melihat pemandangan berdarah dengan mayat-mayat orang kuat yang tak terhitung jumlahnya berserakan di tanah. Jalan menuju Kaisar ditakdirkan menjadi sungai darah. Si Tulin menatap teras Tongtian di hadapannya, merenung sejenak, lalu melanjutkan, menurutku, penanda batas itu tidak akan disegel terlalu lama. Setidaknya 10 tahun, paling lama 100 tahun, dan pasti akan terungkap. Ras tak dikenal di Laut Ilusi pasti sedang merencanakan sesuatu dan ingin menunda sementara waktu untuk memastikan tidak akan ada kecelakaan di jalan menuju pencerahan. Berhasil mencapai tujuan mereka di bawah perlindungan mata Dao Agung. Kekuatan bawaan ras yang tak dikenal itu sungguh tak terduga dan mengerikan. Bahkan si Tulin, yang mampu menulis kitab surgawi, tidak dapat melihat asal-usul spesifik ras yang tidak dikenal itu untuk sementara waktu. Ia merasa tertekan dan sesak napas tanpa alasan. Ayo pergi. Si Tulin memutuskan untuk tidak tinggal di sini lebih lama dan berencana pergi ke tempat lain. Jadi, keduanya berjalan bersama, mengagumi pemandangan daerah ini, menelusuri jejak para pahlawan zaman dahulu, dan merasa sangat emosional. Padang belantara utara, Qingzhou. Chen Qingyuan sedang berkonsentrasi memperbaiki fondasinya. Roh reinkarnasi istimewa dalam tubuhnya awalnya adalah tunas muda yang tumbuh di padang pasir yang luas. Kini, ia diairi oleh pesona spiritual yang kaya. Tunas itu tumbuh menjadi pohon kecil, dan beberapa sentimeter tanah di sekitarnya pun melahirkan vitalitas. Saat ia berkembang ke arah yang benar, Chen Qingyuan tidak sombong ataupun tidak sabaran, melainkan maju selangkah demi selangkah. Jumlah batu roh kelas atas yang dikonsumsi saat ini tidak kurang dari 3 juta. Tubuh reinkarnasi benar-benar jurang tanpa dasar, dan ini baru permulaan. Semakin jauh Anda melangkah, semakin banyak batu roh yang Anda perlukan. Tampaknya keluarga Chen Qingyuan sekarang cukup kaya dan dapat menghadapi kesulitan. Berdengung, secercah ritme berharga mengalir di sepanjang meridian, menyelesaikan satu siklus penuh. Sebuah retakan muncul pada diagram Dao mata jahat di bawah Chen Qingyuan. Meskipun masih banyak retakan pada gambar, asalkan Anda terus menekannya, semuanya akan diperbaiki. Asumsinya adalah tidak boleh ada kesalahan. Setidaknya, Anda harus memulai dari awal lagi. Paling buruknya, tidak akan ada kesempatan untuk kembali. Taiyuan kosong, donggang mendalam.
Chen Qingyuan terus berlatih sutra Liang Yi Sang Xuan, membentuk berbagai segel dengan tangannya, dan banyak pola misterius berkelebat di sekujur tubuhnya, seperti aliran air, mengalir perlahan. Keempat obat berharga tersebut disempurnakan dan diserap ke dalam tubuhnya, menjadi landasan untuk memperbaiki tubuh daunnya. Dengan fondasi ini, ia menggunakan kitab suci ilahi tertinggi yang diwariskan oleh perempuan berpakaian putih untuk secara bertahap memperbaiki tubuhnya yang babak belur. Di alam pencerahan, pembunuhan telah dimulai. Demi mendapatkan harta karun yang hancur dari zaman kuno, banyak tokoh kuat dari jembatan ilahi mulai saling bertarung. Tak seorang pun mau menyerah. Hasrat mereka tak terhingga, dan keserakahan di mata mereka meluap-luap. Mungkin harta karun ini agak aneh, yang dapat membuat orang-orang serakah kehilangan akal, itulah sebabnya mengapa hal ini memicu pertempuran yang begitu sengit. Hanya dalam beberapa jam saja, lebih dari 10 orang kuat dari jembatan ilahi telah meninggal. Membunuh. Akan tetapi, pertempuran di sini terus berlanjut tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Di sisi lain, seorang lelaki tua yang hampir mencapai akhir hayatnya menemukan ramuan obat yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Tekstur daunnya sangat kompleks dan penuh dengan pesona Tao yang kuat. Lagi pula aku hanya punya beberapa tahun lagi untuk hidup, jadi sebaiknya aku mencobanya. Berbekal ide itu, lelaki tua itu pun mencari tempat aman dan terpencil, lalu langsung mengolah tanaman obat yang tidak dikenalnya. Nasibmu seharusnya tidak berakhir. Orang ini sangat beruntung, merasakan darah dan energinya melonjak, serta energi spiritualnya melonjak. Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk menembus hambatan yang telah mengganggunya selama ribuan tahun, dan kultivasinya pun meningkat pesat. Sebagian orang mendapat kesempatan, sebagian lainnya melangkah menuju kematian. Keadaan setiap orang sangat berbeda. Jika aku diberi beberapa kesempatan besar lagi, aku mungkin bisa mencapai puncak jalur kekaisaran dan menciptakan era kejayaanku sendiri. Beberapa orang kuat memperoleh banyak kesempatan, ambisi mereka berlipat ganda, dan mereka memiliki ide-ide yang belum pernah mereka miliki sebelumnya. Ini barangku, keluar dari sini. Ketika harta karun langka muncul di tempat-tempat tertentu, para pahlawan segera berkumpul, mengamatinya dengan haus darah dan siap bertempur. Tanpa pertempuran berdarah, akan sulit untuk mengakhirinya. Mulai hari ini, jalan menuju pencerahan resmi menjadi kuburan massal bagi orang-orang terkuat saat itu. Sangat sedikit orang yang dapat bertahan hidup. Qingzong tentu saja tidak dapat absen dari nyanyian era baru. Setelah berdiskusi sejenak, mereka mengirim para orang kuat dan murid inti masing-masing ke makam kaisar di timur dan alam pencerahan di reruntuhan dewa yang jatuh, bukan untuk mendapatkan ketenaran melainkan hanya untuk mengasah diri. Utamakan keselamatan Anda sendiri dan kembali dengan selamat. Sebagai pemimpin sekte, Lin Changhe tidak bisa bertindak gegabah. Ia berdiri di tempat yang tinggi, mengucapkan selamat tinggal kepada anggota sekte yang akan pergi, dan memberi mereka banyak instruksi. Ya, semua orang membungkuk dan mengingat kata-kata Zong. Melihat orang-orang ini pergi, mata Lin Changye dipenuhi harapan, dan ia bergumam dalam hati, kalian adalah masa depan Qingzong. Kalian harus melewati kesulitan sebelum kalian benar-benar bisa tumbuh dewasa. Setelah perpisahan ini, aku mungkin takkan pernah bertemu beberapa orang lagi. Hatiku sedikit sakit, tapi aku tak bisa berbuat apa-apa.